Selamat pagi dan selamat datang di acara talk show dari Talk Sustainable dengan tema Stress or Treasure, Unveiling the Potential of Waste. Perkenalkan, nama aku Suan Dewi yang akan menjadi moderator selama sesi talk show hari ini. Nah, sebelumnya aku sangat senang nih ngelihat Sustainers bisa hadir di acara talk show kali ini. Aku dan tim Talk Sustainable juga berterima kasih atas semangat dan antusias Sustainers karena telah hadir dan semoga kegiatan ini bisa menginspirasi serta menjadi langkah awal yang positif untuk bisa membangun kehidupan berkelanjutan ke depannya. Nah, sebelum kita lanjut, aku mau tanya nih ke teman-teman Sustainers, kenapa ya sebagian besar orang menganggap sampah itu adalah sesuatu yang tidak berharga dan ujung-ujungnya dibuang begitu saja? Mungkin Sustainers bisa bantu respon nih, bantu jawab via chat. Menurut teman-teman Susaners, kira-kira kenapa ya sampah itu dianggap biasanya tidak berharga dan ujung-ujungnya dibuang? Oke, nggak kepake lagi. Nah, bener sih biasanya kalau udah nggak kepake ujung-ujungnya jadi sampah. Mungkin yang lain ada pendapat lain? Kenapa ya sebagian besar orang tuh nganggap barang-barang yang nggak kepake atau yang gitu jadi sampah, udah nggak berharga lagi? Kalau menurut saya sampah itu tuh nggak berharga karena sampah dianggap limbah. Oke. Oh, penuhin ruangan. Benar. Oh, banyak juga yang jawab benar. Tidak bisa didaur ulang kembali. Jawabannya beragam ya. Ada yang bilang eh, tidak berharga karena dianggap sebagai limbah. Ada yang bilang menu-menu ruangan nggak bisa didaur ulang kembali. Tapi kalau aku punya pendapat atau pendapat dari sisi lain nih, kalau menurut aku pribadi, kenapa ya sebagian besar orang tuh menganggap sampah itu sesuatu yang udah nggak berguna dan lain sebagainya. Karena pada intinya hanya orang-orang spesial yang bisa melihat potensi dari sampah dan memberikan kontribusi positif untuk masyarakat dan bumi ini. Maka dari itu kedua narasumber kali ini sangat tepat dengan pengalaman mereka yang spesial dengan latar belakang mereka sehingga bisa menginspirasi kita semua yang nantinya kita pun bisa berkontribusi baik dengan mendaur ulang sampah, mengolah sampah dan lain sebagainya untuk bumi yang lebih baik. Nah, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, agar kegiatan juga berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi semua orang, ada baiknya kita mulainya dengan berdoa. Jadi, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya akan ada welcoming statement sekaligus pembacaan laporan hasil volunteer Talk Sustainable Batch 2 yang akan disampaikan oleh Ketua Talk Sustainable yakni Kak Heri. Kepada Kak Heri, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Suan Dewi atas sambutannya dan pembukaannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu dan selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih Pak Markus selaku Direktur Utama PT Magot Indonesia Lestari telah hadir di hari Minggu ini. Terima kasih juga Kak Rizia Nangga selaku Indonesia Strategic Partnership Manager Plastic Bank Indonesia. Makasih banyak juga telah hadir pada hari Minggu ini. Hari Minggu ya harusnya istirahat tapi menyempatkan hadir untuk bersama kita diskusi ngobrol. Sebenarnya ini kegiatannya tidak terlalu formal karena kita prinsipnya berbagi ya dengan di sesi talk show ini. Kemudian terima kasih juga para audiens nih teman-teman nanti mungkin beberapa masih bergabung karena banyak yang mendaftar juga tapi masih dalam proses bergabung melalui Zoom ini. Meluangkan waktunya di hari Minggu harusnya santai mungkin bersih-bersih rumah tapi mungkin sambil nonton TV tapi atau bersih-bersih rumah sambil dengerin talk show kali ini karena pasti saya yakin yang hadir pada pagi hari ini tuh punya rasa keingintahuan atau rasa penasaran nih pengen tahu gimana sih Magot itu ataupun gimana sih sistem kerjanya di Plastic Bank
terkait untuk mengelola sampah-sampah yang kita hasilkan gitu ya. Dan terima kasih juga ini di antara para peserta juga ada para volunteer kita yang batch kedua. Ya saya apresiasi setinggi-tingginya karena telah berkontribusi kurang lebih 3 bulan melalui beberapa program yang telah kami siapkan. Jadi izinkan saya menyampaikan beberapa capaian selama 3 bulan volunteer batch kedua melaksanakan programnya. Jadi yang pertama melalui podcast, teman-teman bisa bisa mendengarkan podcast kami, Talking with Sustainers namanya. Bisa teman-teman cari di Noise atau Spotify. Mungkin teman-teman ada yang pakai salah satunya. Bisa dengarkan, kami udah rilis 6 episode baru untuk batch kedua ini. Oke, terima kasih atas tim podcast. Kemudian ada artikel, teman-teman yang suka baca artikel, butuh referensi, bisa baca artikel kami di website resmi kami di www.talksustainable.com. Jadi ada 9 artikel terbaru yang teman-teman bisa baca. Nah, kemudian kalau teman-teman nggak terlalu suka baca nih, kita juga ada di sosial media, di LinkedIn, Facebook, ataupun Instagram. Kami rangkai artikel itu menjadi sebuah microblog. Jadi teman-teman yang nggak suka baca lama kak bacanya, saya bosan kalau baca ya udah kami bikinin microblog biar teman-teman dapat rangkumannya gitu ya di sosial media. Bisa langsung ke sosial media kami talk.sustainable. Kemudian kita juga kalau yang nggak suka lagi cuma baca lihat gambar doang, boleh juga tuh apa namanya nonton short video di TikTok ataupun Reels gitu. Kalau yang butuh tips ataupun wawasan itu bisa mampir ya. Kemudian short video kita ada 6, tadi artikel kita ada 9 yang baru untuk batch kedua ini. Keren banget teman-teman volunteer. Microblog juga ada 9 ya karena mengikuti jumlah artikel. Kemudian kami juga ada program baru kita yang tadi dari awal sudah bergabung di uh, sebelum jam 10 tadi pasti udah nonton YouTube ya. Tadi aku puterin YouTube teman-teman. Ini ada 3 video yang teman-teman bisa tonton. Sederhana berupa animasi untuk sebenarnya sasarannya untuk anak-anak ya dan teman-teman biar menghibur dan ada tambahan terkait pengetahuan di bidang sustainability khususnya sampah gitu. Kemudian yang terakhir, kami masih dalam proses pengumpulan data untuk tim riset terkait hubungan influencer dengan perilaku memilah sampah ini masih on progress ya. Jadi sekian capaian dari batch kedua. Semoga terima kasih atas kontribusinya teman-teman volunteer ya di sini yang hadir. Terima kasih banyak dan saya apresiasi setinggi-tingginya. Dan semoga apa yang teman-teman kontribusikan dapat bermanfaat bagi masyarakat, sosial dan lingkungan kita bersama. Oke, mungkin sekian saja dari saya biar nggak terlalu lama. Pasti teman-teman nunggu banget nih diskusi sama Mas Rizky dan Pak Markus terkait limbah gitu. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Soan Dewi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam kebajikan bagi kita semua. Sakit. Terima kasih banyak Kak Heri atas sambutannya. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi inti yang sudah sangat dinanti-nanti. Nah, sebelumnya izinkan aku memperkenalkan kedua narasumber hari ini yang sangat keren. Yang pertama ada Bapak Rizian Angga yang merupakan Indonesia Strategic Partnership Manager dari Plastik Bank Indonesia. Selamat pagi Pak Rizian. Pagi Mbak Suan Dewi. Pagi semuanya. Nah, selain Pak Rizian, ada narasumber lain juga yang tidak kalah keren, yakni ada Bapak Markus Susanto, SHMH ICC, yang merupakan Direktur Utama dari PT Maggot Indonesia Lestari. Selamat pagi Pak Markus. Selamat pagi Mbak Suan Dewi. Pak Rizan, selamat pagi, salam kenal. Selamat pagi untuk semua teman-teman. Selamat pagi Pak. Nah, mungkin itu profil singkat, jadi nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Tapi teman-teman, aku yakin sustainers ini bertanya-tanya nih, plastik bank itu ngapain sih? Ngumpulin plastik atau gimana? Maggot Indonesia Lestari itu apa sih? Maggot itu apa sih? Nah, biar kita nggak salah paham, dan biar semua lebih clear dan jelas, mungkin aku undang yang pertama mungkin Bapak Rizian untuk bisa menjelaskan sedikit mengenai plastik bank Indonesia. Jadi waktu dan tepat, saya persilakan Pak Rizian. Terima kasih Mbak Suan Dewi, Pak Markus semuanya. Mungkin tadi saya sempat kirim presentasi saya. Boleh dibantu mungkin?
Baik, sebelum saya mulai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam sejahtera untuk bagi semuanya. Eh, Nama saya Rizyan Angga, saya di Plastic Bank Indonesia, dan saya sebagai Indonesia Strategic Partnership Manager, dan saya bertanggung jawab atas segala partnership yang ada di Indonesia ini between Plastic Bank dan related stakeholder gitu. Mungkin kayak saya akan mulai dulu. Mungkin ada yang bertanya-tanya apa sih social recycling movement, apa sih plastic bank dan kenapa namanya plastic bank? Karena banyak orang menyangka ini adalah oh ini bank plastik ya gitu atau waste bank atau enggak, kita bukan seperti itu gitu. Oke, boleh di next. Oke, penjelasannya lebih dari 7,8 juta tons plastik yang diproduksi oleh Indonesia setiap tahunnya gitu. Dan 83% plastik sampah plastik itu leaking to our ocean. Seperti yang kita bisa lihat beberapa tahun belakangan ini, kita lihat di sosial media dan semuanya melihat kalau misalkan sampah-sampah itu banyak banget di laut gitu. Dan 1.000 botol udah masuk ke ocean pas kita baca ini semuanya. Next-nya adalah plastic pollution and poverty are intertwined. Jadi plastik polusi plastik dan juga kemiskinan, angka kemiskinan itu semuanya itu berkesinambungan semuanya. Dan kita Indonesia adalah penghasil sampah nomor 2 di dunia ini. Plastic Bank menggunakan currency, sampah ini sebagai currency untuk menghilangkan namanya kemiskinan dan juga untuk menyelamatkan ocean kita. That's why kita ngomongin adalah social recycling. Next, boleh? Oke, ini adalah cara kerja kita. Kita Plastic Bank. Plastic Bank itu adalah kita membuat ethical collection communities. Jadi sekarang kita seperti kita tahu sudah ada supply chain yang ada di Indonesia sendiri. Seperti kita bisa lihat adanya kolektor atau kita bisa pemulung. Terus kita bisa lihat ada yang namanya pengapulan dan juga ada yang namanya agregator dan juga ada prosesor. Ini adalah suatu rantai yang ada di Indonesia sekarang dan existing sekarang gitu. Jadi kenapa kita di sini nge-build ethical collection communities? Di sini kita sebagaimana mission kita adalah menghindari sampah itu masuk ke lautan. Kita memiliki ocean bound yang namanya rules and regulation mengenai ini. Jadi kita tidak mengambil sampah dari lautan, tapi kita menghentikan sampah itu untuk masuk ke lautan. Di sini kita bisa lihat adalah kita tap in atau kita mengedukasi atau kita mengajak mereka untuk pengumpulan-pengumpulan kecil ini yang jaraknya itu 50 km dari dari lautan atau dari bibir pantai itu agar kita bisa menghentikan sampah itu masuk lautan. Lalu yang kedua adalah kita mempunyai sistem yang bernama Alchemy. Alchemy ini menggunakan blockchain security platform. Jadi kalau misalkan di pikiran kita, oh blockchain itu adalah Bitcoin, Ethereum semuanya. Ya, tapi kita tidak seperti itu. Kita menggunakan sistemnya, yaitu adalah smart contract dan juga beberapa sistem lainnya yang bisa mengensuring atau meyakinkan kepada semuanya ekosistem kita itu semua transparansi dan juga bisa di traceability tracknya gitu. Jadi misalkan kalau kita bisa lihat transparansinya apa gitu. Jadi kita bisa mengecek semuanya dari sisi kolektor sampai nanti itu barang menjadi social plastik atau kita bisa bilang jadi pellets atau jadi cacahan, itu semua bisa terdata semuanya. Oke, sudah 2 menit, thank you. Dan social impact benefit itu kita memberikan orang ekosistem kita atau member-member kita ini adalah seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan gitu. Yang terakhir adalah we empower regenerative economy. Jadi seperti yang kita bisa lihat ada klaim yang bisa dilihat menggunakan ocean bound plastic. Ocean bound plastic itu adalah klaim dari kita dan barang di Windex ini itu memakai barang dari kita, produk dari kita untuk dijadikan barang tersebut. Next-nya boleh. Next ya, oke.
Nah, ini adalah yang sudah di Indonesia. Dari kita lihat adalah sudah 45 juta kilogram plastik yang sudah kita ekstrak, dan itu adalah berbanding sama dengan 2,25 billion PET bottles. Terus ada 13.600 community member yang sudah join dengan kita, dan kita punya 260 collective branches itu di seluruh Indonesia. Kita sudah memberikan juga 2.265 insurance benefits, itu seperti kita lihat tadi BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan kita juga telah menyalurkan 3.561 beneficiary dari 9 sosial program kita. Boleh next. Di sini di slide ini kita bisa melihat di sini Plastik Bank bekerja. Jadi kita sudah ada di Batam dan yang paling jauh di South Sulawesi dan Nusa Tenggara juga. Fokus kita ada di beberapa lokasi ini. Boleh next. Nah, ini join the recycle movement. Boleh dipencet lagi sekali lagi. Oke, ini adalah impact program, dan juga next-nya ada yang namanya social plastic. Boleh di next lagi, Mas? Oke, jadi apa sih hubungannya dengan menaikkan poverty elevation yang kita lakukan gitu. Jadi kita memberikan yang namanya adalah nilai lebih dari sampah yang ada di daratan sekarang. Kalau seperti yang tadi pertama dari Mbak Suwandewi, kenapa sih orang-orang malas gitu? Karena ngeliatnya kotor, karena ngeliat semuanya gitu. Tapi di sini Plastik Bank adalah memberikan nilai lebih kepada mereka gitu. Bagaimana cara kita memberikan nilai lebih kepada sampahnya tersebut adalah ini adalah 2 produk yang kita punya. Jadi dengan produk-produk ini yang kita tawarkan ke klien kami, dan kami bisa mengelevate poverty dengan memberikan sampah-sampah itu dengan harga yang lebih tinggi lagi daripada marketplace yang ada. Gitu. Jadi, boleh next lagi, boleh. Oke, next lagi. Nah, ini adalah salah satu barang yang program yang kita tawarkan. Next lagi, boleh. Oke, ini adalah salah satu program kita yang memberikan social recycling untuk schools and faith community program gitu. Jadi kalau bisa saya sertakan di sini juga, kami selain mengundang seluruh orang-orang yang ada di ekosistem kita, yaitu pengapulan, yaitu kolektor, kami juga mengedukasi school dan juga faith community. Seperti school-school yang sudah kita punya ini, kita mengajarkan ke anak-anak dan orang tuanya untuk lebih menghargai yang namanya sampah. Kita tidak memberikan langsung ke sampahnya, benefit sampah kepada mereka, tapi dengan melakukan seperti itu, mereka akan membantu sekolah mereka untuk mendapatkan nilai lebih at the end of the day. Gitu. Jadi kita menciptakan collection point di sekolah-sekolah, dan juga di situ kita memberikan training untuk pentingnya menjaga sampah, dan menjaga sampah mereka bertanggung jawab untuk sama mereka, dan mereka akan ada satu waktu tiap bulannya nanti akan membawa sampah-sampahnya ke sekolah dan dideposit di situ. Dari deposit di situ, nanti pihak sekolah akan menjual ke ekosistem kami. Dari ekosistem kami, sekolah akan mendapatkan market price yang saya bilang tadi. Jadi market price itu adalah misalkan nilai traditional trading. Gitu. Mereka menjual dan mereka mendapatkan uangnya. Dan uangnya digunakan untuk apa? Uangnya digunakan untuk kepentingan sekolah tersebut. Seperti satu, kita punya yang namanya misalkan sekolah itu mempunyai scholarship atau untuk pengadaan semua barang-barang di sekolah tersebut, dan dikembalikan lagi untuk para murid dan orang tua. Sepertinya waktu saya sudah habis ya. Iya, mungkin ada lagi yang mau disampaikan. Oh, udah. Jadi so far sih yang bisa saya sampaikan, mungkin saya tidak akan membaca lain lagi. Jadi bagaimana cara kami itu mengundang seluruh ekosistem dan juga seluruh seperti kita ini untuk menjadikan lebih bertanggung jawab lagi adalah kami memberikan bonus juga untuk para individual kolektor, yaitu adalah kita, ya. Kita sebagai kolektor itu bisa join juga di Plastik Bank program, dan kami akan memberikan market price dan juga bonus nanti. Jadi disinilah dengan bonus ini dan market price ini kita membantu untuk mengadakan behavior change yang bisa at the end of the day ya, nanti akhir-akhirnya adalah kita sadar
ada nilai dalam sampah-sampah yang kita lihat sehari-harinya, begitu. Jadi di sini adalah salah satu misi kami dari Plastic Bank untuk menjadikan Indonesia lebih baik lagi, lebih sadar akan plastik yang kita gunakan. Gitu. Jadi 3R dan juga saya dengan bangga akan menambahkan lagi selain TR dan juga kita akan ada namanya responsibility. Itu yang paling penting di dalam misi kita semuanya untuk mengurangi sampah plastik dan menciptakan Indonesia lebih indah lagi ke depannya untuk masa depan kita. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak Pak Rizian atas penjelasannya. Benar, menurut saya ini cukup menarik ya dibandingkan plastik mungkin yang lain. Sebenarnya yang organisasi ataupun komunitas yang menggeluti plastik itu juga sebenarnya banyak. Tapi tadi yang paling saya ingat itu tentang konsep dari tadi kayak cryptocurrency itu ternyata diimplementasikan di komunitas dari Plastic Bank ini, terus bisa menghasilkan kalau nggak salah bahan baku plastiknya itu diolah jadi bahan baku yang semacam social plastik gitu, yang Betul. kemudian nanti bisa dijual dan lain sebagainya. Dan ternyata juga mengedukasi sampai ke anak-anak SD dan keluarganya. Jadi nggak cuma sekedar ngasilin profit, tapi juga kita educate younger generation kita biar bisa ke depannya juga memberikan dampak. Oke, selanjutnya mungkin kita lanjut ke Maggot. Tapi sebelum Pak Markus menjelaskan mengenai Maggot Indonesia Lestari, aku mau nanya nih ke teman-teman sustainers. Sini ada yang tahu Maggot sebelumnya atau belum tahu sama sekali? Maggot itu apa? Mungkin bisa dibantu respon di chat Zoom. Ada yang tahu Maggot? Oh, belum tahu. Ada yang tahu? Larva lalat hitam. Oke. Kayaknya Kak Emi udah tahu nih larva lalat hitam. Ada lagi yang tahu BSF? Oh, oke. Yang lain? Jadi ada yang tahu, ada yang baru pernah dengar, ada yang sampai udah tahu BSF. Aku aja baru tahu tahun ini lebih lanjut tentang Maggot itu sendiri. Jadi biar kita semua sama-sama tahu dan lebih paham detailnya gimana. Aku persilakan Pak Markus untuk menjelaskan mengenai apa itu Maggot Indonesia Lestari dan prosesnya secara keseluruhan. Jadi Pak Markus, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Mbak Suandewi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk teman-teman para sustainer semua. Sekali lagi, Pak Rizan, senang bisa kenalan melalui webinar ini. Saya mau share video aja, jadi kita bisa lihat kurang lebih apa yang kami kerjakan. Pak, maaf, mungkin audionya belum di-share. Kedengaran Mbak Suandayani? Tadi mungkin audionya belum diklik centang waktu share screen, Pak. Jadi tadi nggak ada suara. Ada suaranya? Sekarang belum share screen, Pak. Belum? Belum. Atau jika ada linknya mungkin bisa dibantu oleh tim kami, Pak. Suaranya belum terdengar ya di sana ya? Iya, suara dari videonya, Pak. Oke, sebentar. Saya mesti sebentar. Oke, sambil nunggu nanti saya mungkin share PPT-nya dulu ke teman-teman semua ya. Bisa dilihat ya Mbak Suandewi ya? Bisa. Oke. Baik teman-teman sekalian, jadi sambil saya siapin videonya, kita mau kenalan mungkin yang belum kenal dengan Maggot ya.
Maggot BSF, kami memulai tahun 2013 melakukan riset penelitian manfaat dari Black Soldier Fly, ya, yang ternyata setelah kami lakukan riset kurang lebih sekitar 1 tahun, ya, dan akhirnya kami menyimpulkan bahwa Maggot BSF ini bisa membantu kita untuk mengolah sampah, khususnya sampah organik, ya, dan bukan saja membantu mengolah sampah organik, tetapi juga menghasilkan produk berupa protein dan pupuk organik yang luar biasa, ya. Nah, ini problem yang kita hadapi bukan cuma di Indonesia, ya, tapi di seluruh dunia. Ini apa namanya, info-info terakhir yang saya coba recap. Dan apa yang terjadi di Indonesia, ternyata sampah Indonesia itu total 60 juta ton, ya, kurang lebih 60 juta ton, dan sebagian besar komposisinya itu sampah organik, ya. Jadi kalau tadi Pak Rijan sampaikan bagaimana sampah plastik, ya, yang masuk ke laut dan lain sebagainya, ternyata sampah organik ini jumlahnya luar biasa besar, ya, 60 sampai dengan 69%. Dan sistem tata kelola sampah kita dari zaman baheula, ya, sampai hari ini masih dikelola dengan sistem kumpul angkut buang, ya. Jadi landfill atau TPA itu menjadi bukan tempat pengelolaan akhir, sebetulnya itu jadi tempat penimbunan akhir. Dan saat ini hampir TPA di seluruh Indonesia, ya, hampir semuanya sudah overload. Kalau kita dengar di Jogja kemarin TPA-nya ditutup, ya, di Bandung sudah overload, dan semua ini jadi masalah di setiap kota. Dan memang ini yang coba kita diskusikan terus, ya. Saya kira pemerintah juga terus berupaya untuk mencari solusi bagaimana penanganan atau pengelolaan sampah, ya. Nah, kami menawarkan satu solusi sebetulnya. Kalau di Undang-Undang Persampahan nomor 18 2008 itu sudah ditentukan bahwa kita nih wajib memilah sampah, ya. Tapi budaya ini yang belum terstruktur, ya, belum secara sistematis dibangun, ya. Tapi sebetulnya peluang untuk itu tuh sangat besar sekali. Bila mana, ya, di timbulan sampah itu sudah disiplin kita pilah, ya, dan kita sudah melakukannya di beberapa tempat, ternyata bisa. Sehingga akhirnya recovery daripada sampah-sampah yang sifatnya non-organik, termasuk plastik, ya, logam dan lain sebagainya, itu jauh lebih mudah untuk dimanfaatkan kembali. Jadi intinya sebetulnya bagaimana memilah sampah organik dengan non-organik dulu. Kalau kita sudah pilah, maka kita bisa manfaatkan sebesar-besarnya untuk kegiatan-kegiatan yang lain, ya. Jadi utamanya kalau kita bicara circular economy, maka akhir dari pertanian itu akan menjadi awal dari peternakan. Akhir dari peternakan, ya, berupa kotoran dan lain sebagainya yang kita anggap sampah, itu akan jadi awal di pertanian, ya. Itu akan menjadi satu siklus yang bermanfaat bagi kehidupan umat manusia. Dan di negara-negara maju ini sudah dilakukan. Jadi kalau saya sampaikan tadi 2013 itu kita melakukan riset, di negara-negara lain pun sama, ya, karena saya mencari literatur tentang budidaya BSF atau Black Soldier Fly itu semua baru di skala-skala laboratorium, skala-skala uji coba. Tapi perkembangan di negara-negara lain lebih cepat, dan karena mereka infrastrukturnya juga sudah siap, akhirnya maggot atau Black Soldier Fly larva ini sudah dijadikan industri, ya, untuk menghasilkan alternatif protein dan juga pupuk organik. Nah, ini teman-teman sekalian, saya mencoba melihat, ya, dari berbagai sudut, ya, terutama di negara kita di Indonesia. Kondisi sampah organik Indonesia ini menurut data BPS 65 juta ton tahun 2021, ya. Hampir mendekati 70 juta ton di tahun ini. Nah, rata-rata 60% bersifat organik, ya, dan baru 7% di-recycle dari total sampah itu. Sisanya masih dikumpul, angkut, dan buang, ya. Kemudian di samping itu, ya, ini sampah organik, ya, di satu sisi. Di sisi lain, kita ini punya problem, ya, untuk membangun ketahanan pangan nasional. Kita ini butuh sekali protein, ya, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, pemerintah sekarang sedang bicara tentang stunting, ya.
Saya ingat dari awal Pak Jokowi kampanye itu stunting menjadi salah satu program ya. Dan ternyata kenapa? Karena kebutuhan pakan ternak di Indonesia itu hampir 20 juta ton kebutuhannya per tahun. Ya, ini ada campuran protein 20% kurang lebih, jadi sekitar 4 juta ton protein dibutuhkan untuk pakan ternak. Kemudian pakan ikan juga, ya ikan ini salah satu sumber protein yang murah, jadi menjadi penting di sini. Dan ternyata kita membutuhkan 12 juta ton pakan ikan, ya. Dan kemudian pupuk tentunya sebagai negara agraris, Indonesia butuh pupuk dan kebutuhan kita 15 juta ton per tahun 2021 itu hampir 20 triliun anggaran pemerintah yang digunakan untuk subsidi. Ya, jadi kita punya sumber daya di sisi lain yang belum kita manfaatkan, yang disebut sampah organik. Sementara sampah organik itu dikumpul, diangkut, dibuang ke TPA, ditimbun di sana, merusak ekosistem yang ada di TPA, ya. Dan untuk membuang sampah itu, untuk melakukan kegiatan pengangkutan sampah sampai ditimbun di TPA itu membutuhkan anggaran juga triliunan. Jadi tidak sedikit ya. Kalau kita asumsikan misalnya membutuhkan biaya katakanlah Rp200.000 per ton mengangkut sampah, ya dari timbulan sampai ke TPA, tidak menghasilkan apapun, hanya menghasilkan penyakit, bau, busuk, dan lain sebagainya. Padahal di sisi lain kita butuh pakan ternak, pakan ikan, butuh pupuk. Ya, jadi ini potensi nilai angka ekonomi yang luar biasa, nanti saya sampaikan di slide berikut. Ya, ini problem yang dihadapi oleh bangsa kita dan juga bangsa-bangsa lain. Tapi di negara-negara lain, apa yang kita kerjakan ini sudah mereka aplikasikan, sehingga mereka sekarang sudah mendapat keuntungan dari kegiatan mengelola sampah organik tadi. Ya, nah ini konsepnya. Jadi sekarang kalau misalnya dulu kita timbun ya sampah organik ini kita angkut pakai truk lalu berakhir di TPA, teman-teman bisa lihat di sini ada puluhan alat berat ya hanya untuk mengelola sampah di sana ya, dan ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit juga. Kemudian tentunya ya ini menghasilkan gas metan yang akan menimbulkan efek gas rumah kaca yang luar biasa tinggi. Kalau ini sampah organik kita manfaatkan, kita jadikan sumber pakan, sehingga kita membudidayakan larva ini ya, setelah dipanen larva ini akan dikonversi ya. Jadi larva ini adalah sebagai agen, sebagai makhluk hidup ciptaan Tuhan yang luar biasa, yang secara pengetahuan mungkin baru berkembang 10-11 tahun terakhir, ini ternyata bisa menghasilkan produk-produk yang luar biasa untuk pakan unggas ya, ayam dan sejenisnya, untuk pakan ikan juga ya, bahkan untuk pakan ternak yang lain ya, untuk pakan sapi, untuk pakan kambing, itu akan meningkatkan protein, sehingga kalau kambing atau sapi itu produktivitas susunya bisa jauh lebih besar. Ya, kalau dalam skala besar bahkan ini kita bisa jadikan biodiesel. Essential oil-nya yang disebut insect oil ya, itu juga sangat bagus sekali karena mengandung asam amino dan lain sebagainya. Ya, di negara-negara lain larva ini cangkangnya bisa dijadikan bahan baku untuk membuat kosmetik ya, yang diambil itu kitin dan kitosan. Dan tentunya ini adalah sumber pupuk organik ya atau pupuk hayati yang sangat berkualitas ya, karena mengandung berbagai mikroba di sana ya. Hanya dalam waktu 5-6 hari saja kita bisa melakukan kompos atau dekomposisi dari sampah organik, sehingga ini mereduksi bau dan lain sebagainya ya. Ini manfaat yang kita bisa raih, dan juga ada manfaat lain yang sekarang sedang sangat seksi didiskusikan adalah mengurangi efek gas rumah kaca ya, sehingga kegiatan yang dilakukan ini kalau bisa dilanjut ini tentunya akan berpengaruh kepada global climate change ya, apabila kita bisa kelola sampah organik yang besarnya jutaan ton ya. Kalau di DKI sampahnya 7.000 ton sehari, di Bandung 1.500 ton ya, mungkin lebih ya, itu hanya di cekungan Bandung saja. Di setiap kota itu ada ribuan ton sampahnya. Jadi kita bisa mendapatkan carbon credit ya dengan menghitung berapa pengurangan efek gas rumah kaca selain manfaat-manfaat atau benefit ekonomi yang kita hasilkan yang saya sebutkan tadi. Nah, jadi teman-teman, kalau kita berhitung ya dari sampah organik ya, ini mungkin bisa menarik untuk teman-teman yang lagi bentuk startup ya. Ya, saya juga
kebetulan sekalian promosi kita juga lagi rekrut tim yang cukup kuat untuk membangun beberapa proyek nih di Jawa Barat dan DKI. Bisa dibayangkan kalau 60 juta ton sampah ya, asumsi 50% organik, maka kita punya sumber bahan baku ya untuk kita olah tuh 30 juta ton. Ini bicara seluruh Indonesia. Tapi kita bisa intrapolasi atau kita nanti hitung kembali ya, disesuaikan dengan jumlah sampah yang ada di beberapa kota. Mungkin peserta hari ini juga ada yang dari tadi ada Ibu dari Semarang, dari Universitas PGRI dan lain sebagainya. Bisa dihitung Bapak Ibu teman-teman semua di setiap kota berapa sampah yang diproduksi ya, bila mana kita lakukan dengan metode yang lama konvensional, dikumpul angkut buang, itu hanya berakhir di TPA. Tapi bila mana kita kelola, maka sedikitnya ya, saya asumsi ini dari 30 juta ton misalnya 10% saja kita jadikan input untuk biokonversi, untuk jadi bahan pakan maggot. Ya, jadi dalam kegiatan kami nggak ada judulnya sampah. Ya, begitu datang di lokasi kami, ini semua pakan ternak. Ya, jadi yang busuk yang bau-bau ini semuanya ini bukannya sampah buat kami, tapi ini adalah pakan ternak. Kalau ditanya ternaknya ternak apa? Ternak maggot. Ya, jadi ternak maggot. Lalu maggotnya untuk apa? Untuk bahan baku tadi ya, untuk menghasilkan pakan unggas, pakan ikan dan seterusnya. Ya, jadi kemudian juga kami melakukan integrated farming ya. Jadi dari sampah ini kita jadikan pupuk, lalu pupuknya kita gunakan untuk menumbuhkan tanaman, menyuburkan tanah ya. Salah satu yang kita tanam misalnya jagung, ya jagungnya kembali lagi jadi pakan ikan, pakan ayam dan seterusnya. Ya. Nah, kembali ke sini kalau asumsi 10% saja maka kita punya 3 juta ton per tahun sumber bahan baku yang kita bisa konversi 10-15% jadi pakan ternak, 25-30% jadi pupuk organik ya. Kalau saya hitung dengan harga yang basic aja ya, maka dari 3 juta ton sampah organik tadi kita bisa konversi nilainya untuk jadi pakan ikan atau pakan unggas ya, itu saya hargain larvanya tuh 4.000 lah per kilo gitu ya, maka nilainya akan menjadi 1,8 triliun. Nah, kalau sampah organiknya kita hargain, pupuk organik yang kita hargain 2.000 per kilo, kita juga punya sumber potensi income 1,8 triliun. Jadi dari 3 juta ton per tahun yang selama ini kita buang ke TPA, dibuang itu pakai biaya, dan biayanya itu tidak sedikit. Nah, dengan metode biokonversi ini, saya menawarkan solusi, malahan kita mempunyai sumber income kurang lebih 3,8 triliun. Nah, ini membutuhkan satu komitmen dari semua pihak, terutama otoritas yang bikin regulasi, ya, dan perlu diketahui oleh teman-teman semua, regulasi tentang persampahan ini sebenarnya otoritasnya ada di kabupaten kota. Jadi bupati, wali kota, kepala dinas LH, di tempat Bapak Ibu sekalian yang mari kita dorong, supaya programnya Pak Rijan juga tadi tentang plastik bisa sukses ya. Jadi kita bisa berjalan sama-sama, plastiknya nanti masuk ke plastic bank, kemudian organiknya kita olah ya, akhirnya Indonesia jadi super kuat, hebat, luar biasa ya. Nah, why Black Soldier Fly ya, kami sudah melakukan riset panjang ya, jadi kami juga sudah melakukan jurnal-jurnal penelitian di skala internasional ya. Dan kemudian kami terafiliasi juga dengan rekan-rekan dari berbagai belahan dunia nih, dari Eropa, dari Amerika dan lain sebagainya. Kita melakukan riset bersama, dan teman-teman bisa googling nanti di internet, sudah tidak diragukan lagi, ini adalah makhluk ciptaan Tuhan yang luar biasa yang bisa membantu umat manusia ya. Jadi kalau kita bandingkan, malah protein yang dihasilkan dari maggot ini jauh lebih efisien dibandingkan dari sumber-sumber lain, termasuk poultry ya, dari peternakan, dari sapi dan lain sebagainya ya. Ini yang meyakinkan kami ternyata, dan membudidayakannya juga tidak sulit ya. Jadi saya bisa ajarkan dalam seminggu, teman-teman bisa melakukan itu. Nah, yang kita kerjakan ini sebenarnya sederhana ya, tapi tentunya butuh dukungan dari semua pihak, utamanya proses pemilahan sampah. Tapi ini kadang-kadang suka dijadikan apa ya istilahnya, momok, kendala, dan akhirnya seolah-olah muncul di dalam benak kita sulit gitu ya, padahal tidak sulit. Sekarang teman-teman di berbagai kota bahkan sudah bisa ada yang memproduksi ya mesin lokal yang bisa memilah sampah organik dan non organik. Jadi sampah plastiknya itu di blow, dia terpisah sendiri, sampah organiknya kemudian dicacah. Ya, kalau sudah dicacah, dicampur, ya. Maaf sekali menyela Pak. Mungkin kalau yang sisanya mungkin agak Oke, detailnya nanti kita bahas ya, ditanya jawab ya. Baik.
Baik, saya selesaikan dulu ini. Jadi ini adalah produk akhir dari kegiatan biokonversi ini. Ya, ada larva, ada pupuk, fras ya, yang bisa menghasilkan pakan dan pupuk organik. Terima kasih, sorry agak kelewat Suwandewi. Terima kasih, saya kembalikan ke Suwandewi. Oke, terima kasih banyak Pak Markus. Mungkin untuk video baik nanti dari Plastik Bag atau dari Magot Indonesia Lestari, nanti di akhir sesi mungkin kita bisa bantu share screen biar lebih jelas. Selanjutnya mungkin aku mau langsung nanya sih ke Pak Markus dan Pak Rizian beberapa pertanyaan berkaitan dengan tema kita kali ini juga. Ini yang pertama, menurut Pak Markus dan Pak Rizian, apa sih itu definisi sampah? Dan apakah semua barang yang kita sudah gunakan itu berujung menjadi sampah atau ternyata seperti yang tadi mungkin sudah sedikit di-mention oleh Pak Markus dan Pak Rizian, itu bisa menjadi bagian dari bisnis yang sirkular. Mungkin bisa dari Pak Rizian terlebih dahulu. Baik, oke. Terima kasih Pak Markus dan Mbak Suwandewi dan semua teman-teman di sini. Jadi menurut saya pribadi, apakah yang sudah kita gunakan menjadi sampah itu depends Mbak. Itu tergantung dengan misi kita juga dan kesadaran kita juga dan juga bagaimana kita menyikapi satu barang tersebut. Contoh misalkan kita melihat sampah-sampah plastik sachet. Ya. Apakah nanti setelah kita memakai sachet sampo misalkan, apakah kita akan simpan atau akan kita pilah atau bagaimana gitu. Itu tergantung dari kita pribadi gitu. Kalau saya melihatnya adalah seperti botol-botol minuman sekali pakai. Kalau saya lihat di sana pribadi karena saya ada di dalam dunia circle ini, jadi saya lihat adalah di sini saya nggak melihat itu hanya sebagai sampah yang setelah saya pakai dan saya akan buang gitu. Saya melihat di sini ada nilai lebih terkandung di dalam satu botol tersebut gitu. Kalau misalkan mau dipilah-pilah lagi atau misalkan mau di breakdown lagi semuanya, dalam sampah botol tersebut itu ada 3 bahan. Ya, ada PET dan juga ada LDPE dan juga ada yang namanya HDPE di situ juga. Dan masing-masing ini mempunyai nilai-nilai tersendiri yang bisa kita kasarnya menjadikan sampingan lah gitu. Dan juga dengan itu juga kita juga membantu untuk mengurangi sampah plastik di Indonesia. Seperti itu sih. Oke, terima kasih Pak Rizian. Mungkin Pak Markus bisa menambahkan terkait apa sih itu definisi sampah, Pak? Sebenarnya semua hal itu bisa kita ambil sisi lainnya untuk jadi bagian dari circular economy. Ya, jadi gini, saya ada quotes menarik ya. Waste is waste if we waste it. Ya, jadi dan ini penting juga ya, apalagi ini kebanyakan teman-teman milenial semua ya memerlukan pemahaman. Dulu orang berpikir sampah organik itu mau diapakan ya, hanya taunya dibuat kompos ya. Nah itu pada saat itu knowledge baru sampai di situ ya. Saya agak singgung sedikit soal plastik nih ya. Puluhan tahun yang lalu plastik itu adalah penemuan terhebat di dunia. Itu yang bikin dunia jadi efisien, jadi efektif. Tapi sekarang seolah plastik itu jadi musuh bersama, gitu loh. Padahal yang salah itu bukan plastik, yang salah itu tingkah laku budaya manusia, ya. Jadi saya akan singgung. Kita sekarang, saya kadang-kadang agak berpikir ini agak sedikit kacau juga nih aturan-aturan yang berlaku nih, ya. Tadi saya baru share di salah satu grup tentang extended yang EPR itu ya, Pak Rizian ya, EPR itu. Nah, jadi saya bilang nanti mungkin ya orang berpikir juga EPR itu siapa yang punya tanggung jawab? Apakah nanti ke depan yang organik juga jadi diberlakukan EPR? Kalau nanti kangkungnya pakai brand gitu ya, bayam, cesi pakai brand nanti ya. Tapi sekarang ini orang jadi malah saya terus terang aja mungkin ngegampangin produsen-produsen itu yang jadi sasaran tembak. Saya sebenarnya nggak ada urusan dengan produsen-produsen yang menggunakan kemasan-kemasan plastik ya, tapi kadang-kadang hal itu, ini teman-teman milenial perlu tahu ya, karena judulnya sampah itu pasti terkait dengan politik. Ya, jadi harus dibuka wawasannya selebar mungkin, seluas mungkin, karena bicara sampah itu ada regulasi. Ya, nah regulasi itu harusnya berkembang juga sejalan dengan perkembangan sains dan teknologi.
Ya, jadi sama dengan organik tadi, ya organik. Dulu orang hanya berpikir, wah ini dibikin kompos. Bayangkan kalau sampah puluhan juta ton dibikin kompos, butuh waktu 2 bulan, itu butuh lahan berapa? Mungkin satu pulau Bali gitu ya, hanya untuk nimbun sampah nggak cukup kayaknya buat Indonesia. Ya, kalau dibikin kompos. Ya, tapi dengan perkembangan teknologi, ya akhirnya sampah organik ini bisa dikelola dengan cepat dan istilahnya menghasilkan suatu produk yang luar biasa. Dan bukan cuma sampah organik. Dulu orang berpikir sampah B3, ya B3. Kenapa ada kelompok-kelompok sampah yang dikategorikan B3? Karena orang tidak tahu lagi sampah ini bisa dimanfaatkan untuk apa. Ya, sampai di situ pengetahuan kita. Nah, kalau orang nggak mau belajar atau mungkin karena ada kepentingan tertentu, ada politik lagi balik di situ, ya, sehingga akhirnya udah B3. Kalau B3 soalnya nanti harus diolah dengan pemanfaat, dan pemanfaat itu orang dikenakan cas biaya yang tinggi. Jadi ini bicara tentang kalau politik larinya ke ekonomi lagi. Ya, itu ada bisnis di balik itu. Ya, jadi teman-teman mesti buka wawasan itu, pahami itu, ya. Kenapa timbul aturan-aturan seperti itu? Nah, harusnya tadi saya bilang ya, kalau kita disiplin saja memilah sampah, ya, maka undang-undang yang dari tahun 2008 terbit itu mestinya Indonesia tuh leading. Ya, saya bilang Indonesia harusnya dari 10 tahun yang lalu kita sudah menjadi produsen protein atau pupuk organik terbesar di dunia. Jadi tadi balik lagi, karena orang science dengan regulasi itu belum nyambung. Pentingnya anak-anak muda ya milenials memahami apakah ini sampah atau ini bukan sampah. Ya, sekali lagi, waste is waste if we waste it. Ya, kalau kita ini yang kasarnya ya. Buat kebanyakan orang, kotoran ayam ya, itu adalah satu polutan yang luar biasa. Ya. Tapi dengan biokonversi, dengan budidaya maggot, mungkin teman-teman yang pernah ke tempat kami di Cisaat ya, bisa melihat bagaimana satu peternakan ayam yang sama sekali nggak ada bau, nggak ada polusi. Ya, itu satu sains yang luar biasa saya bilang, dan tidak menggunakan teknologi tinggi. Ini teknologinya made in surga ini, Pak Rijan. Jadi kalau Pak Rijan berkenan nanti kapan-kapan ke tempat kami ya, saya yakin dengan Pak Rijan kita bisa sinergi nanti Pak ke depan ini Pak. Ini akan menjadi satu kekuatan yang luar biasa ya, kita dorong. Kembali lagi tadi Mbak Suandewi dan teman-teman semua, tadi bicara sampah juga bicara sinergi. Nah, kalau kita open mind di sini, ya, saya melihat nanti peluang-peluang, akhirnya semua zero waste ya, yang dibilang zero waste itu benar-benar bisa terjadi loh. Ya, nanti terus kembangkan. Ya, saya ingat dulu dari industri otomotif misalnya, ya, itu mereka bilang itu sampah dan sampahnya B3 lagi. Tapi berkembangnya teknologi, berkembangnya kemampuan, dan juga berkembangnya sains. Akhirnya satu produk yang dulu B3 itu bisa jadi, ini bukan B3, ini bisa jadi satu produk dan bisa menolong masyarakat, menolong umat manusia gitu, untuk menjadi satu yang bermanfaat. Saya kira demikian ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Markus dan Pak Rizian. Mungkin yang saya tangkap tadi intinya sampah itu tadi quotes dari Pak Markus, waste is waste if we waste it. Jadi mungkin kesannya kayak plastik dulu dibuat untuk digunakan berkali-kali, kalau nggak salah saya pernah baca, bukan untuk sekali pakai, tapi lambat-laun kebiasaan manusia akhirnya plastik sekali pakai yang ujung-ujungnya sekarang ternyata plastik itu menjadi musuh bagi kita semua yang benar-benar harus kita solve. Terus di sisi lain mungkin sekarang posisi sampah makanan itu ada di posisi plastik dulu, kesannya oh ya nggak apa-apa buang sampah makanan, sisain makanan dan segala macam. Kita nggak tahu di kemudian hari ternyata sampah makanan itu juga bisa menjadi musuh sama seperti plastik untuk saat ini. Dan mungkin pertanyaan selanjutnya berkaitan juga dengan hal itu, gimana tanggapan Pak Markus dan Pak Rizian apabila kedua hal ini, baik itu limbah plastik dan juga limbah makanan, itu bisa kita implementasikan bahkan ke setiap rumah ataupun penduduk, sehingga setiap orang yang menghasilkan limbah plastik ataupun limbah makanan itu juga bisa berkontribusi baik di Plastik Bank ataupun di Maggot Indonesia Lestari. Menurut Pak Markus dan Pak Rizian, gimana sih langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk mencapai target tersebut? Mungkin bisa dari Pak Markus terlebih. Ya, kemarin saya ikut di Festival Ekonomi Sirkuler yang diselenggarakan DLH DKI. Ya. Jadi saya menarik sekali ada satu
komunitas yang dipimpin oleh Pak RT. Saya masih ingat Pak RT Dani ini di Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Ya, saya pasti padat penduduk di sana. Jadi ada PAUD yang dikelola di lingkungan sana di satu kelurahan. Itu siswanya sudah 3 tahun ini rata-rata 40-60 siswa, dan itu digratiskan. Ya, kenapa bisa gratis? Mereka bayarnya pakai sampah. Jadi kesadaran warga memilah sampah, Pak RT mengelola bersama dengan warga di sana, sampah organik dan sampah non-organik itu dipilah, disediakan tempatnya, ya, kemudian dihitung, ya. Jadi setoran sampah itu dihitung, sampah organiknya bisa dibayangkan, sampah organiknya dimakan maggot, ya, maggotnya jadi pakan ikan, ikannya dijual ke pasar atau dijual ke warga, ya, kemudian yang non-organiknya dikumpul, ditimbang, dijual ke daur ulang. Itu semua jadi uang semua, ya. Bahkan karena jumlahnya banyak itu ikannya kadang-kadang berlebih, terus ibu-ibu PKK-nya di sana itu bikin kerupuk ikan, ya, kerupuk ikan. Nah, kerupuk ikan yang seperti biasa kita makan kalau oleh-oleh dari Palembang, kurang lebih seperti itu ya, dari Lampung, dari Palembang yang dibakar itu ya. Dan hebatnya dibakarnya pakai apa? Pakai sampah organik yang tidak bisa dimakan maggot. Maggot kan nggak bisa makan ranting kayu, maggot nggak bisa makan serasa. Nah, itu dibakar, ya, digunakan sebagai bahan bakar dengan kompor yang dibuat sederhana, sehingga ini di RT itu nggak ada sampah. Luar biasa itu kan. Nah, ini satu contoh kalau kita bangun di skala komunitas dan mereka punya kesadaran penuh, ya. Nah, nggak cuma di skala komunitas, kalau kita bangun di skala industri misalnya, ya, kita bicara maggot itu, target saya tuh bisa menghabiskan ribuan ton sampah di setiap kota, ya. Tetapi ketika kita mau cari sampah sulit nih Pak Rijan. Ini lucu nih Indonesia ini ya, katanya sampahnya banyak, tapi giliran kita mau datang, kita mau kasih solusi, itu sulit sekali ya. Bahkan kita bangun satu fasilitas dengan kapasitas 20 ton per hari di dekat TPA di Bogor ya, untuk dapetin sampah organik itu sulit. Nah, ini memang diperlukan satu kesadaran. Tapi contoh yang tadi saya sampaikan di Kecamatan Koja Jakarta Utara, mudah-mudahan, dan ada di beberapa kota lain juga ya, yang disiplin ya, bank sampahnya berjalan baik, atau kemudian kelompok masyarakatnya juga konsisten. Jadi ini memang membutuhkan dukungan dari semua pihak. Saya kira demikian Mbak Suandewi. Iya Pak Markus, terima kasih Pak. Mungkin Pak Rizal bisa menambahkan dari Mbak, boleh tadi diulang sedikit Mbak, tadi apa pertanyaannya Mbak? Pertanyaannya gimana langkah-langkah mungkin yang bisa menurut Pak Rizal bisa kita lakukan agar setiap orang, setiap individu atau rumah yang menghasilkan limbah, baik itu plastik ataupun limbah makanan tadi, bisa berkontribusi ke plastik bank ataupun maggot Indonesia tadi, entah dari segi konsep ataupun berkontribusi secara langsung. Baik. Oke. Jadi ini menurut pengalaman saya pribadi selama hampir 3 tahun saya di Plastik Bank menjalankan yang namanya edukasi kepada perumahan atau namanya society ya Mbak ya, termasuk juga untuk ke mana kolektor-kolektor ini. Jadi kita fokuskan itu bukan hanya mengambil yang namanya adalah high value. High value itu adalah seperti PET yang bisa dijual kembali dengan harga tinggi gitu. Yang terpenting dan yang menjadi obstacle kita selama ini adalah bagaimana cara kita mengedukasi. Karena behavior kita sekarang ini adalah kita akan melakukan sesuatu kalau kita mendapatkan benefit. Itu yang selalu jadi kendala semua seluruh sustainable actor di sini gitu. Kalau misalkan kita bilang kita mengedukasi satu komplek rumah mungkin berhasil dari 100 kepala keluarga, mungkin yang berhasil tingkatnya cuma 30%. Kenapa? Karena kebanyakan dari kita adalah kita akan melakukan kalau misalkan itu tidak ada keuntungan buat kita, nggak ada segi benefitnya gitu. Jadi yang kita bisa lakukan sekarang adalah bekerja sama dengan seluruh stakeholders yang ada untuk memberikan edukasi yang proper dari mulai young age. Kalau saya bilang begini Mbak, kita lebih susah untuk mengajarkan kita yang sudah berumur ini tentang bahaya plastik, ya, dibanding kita mengajarkan anak-anak kecil. That's why kita punya yang namanya yang tadi saya jelaskan, kita punya school program. Disitulah kami mulai itu. Jadi ini anak-anak kecil ini semua masih fresh semuanya, termasuk itu pun juga yang saya terapkan di rumah dengan anak-anak saya. Gitu. Jadi mereka tidak berpikir tentang benefitnya apa nih, kita dapat uang nggak dari sini nih kalau saya ikutan. Tapi mereka juga kalau kita ajarkan dengan benar,
edukasi dengan benar, dan juga at the end of the day, pemerintah juga bisa mengeluarkan rules and regulation yang sangat apa ya, yang istilahnya kasarnya benar-benar bisa mengubah kepribadian kita sebagai warga Indonesia, itu sangat membantu gitu. Jadi pentingnya stakeholder semuanya dan pentingnya peran kita semua di sini untuk menjaga lingkungan dan bertanggung jawab tentang sampah kita organik dan juga plastik itu sangat membantu kita untuk mencapai tujuan goals kita at the end of the day gitu. Dan pentingnya segregasi itu paling penting. Itu di mana kita mendisiplinkan behavior kita sebagai manusia yang tinggal di Indonesia ini untuk bisa memilah-milah mana sih organik, mana sih plastik, mana sih besi, mana sih yang lain-lain seperti itu. Itu mungkin step pertamanya mungkin ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Rizan, Pak Markus. Mungkin satu hal yang aku tangkap dari tadi, pertama tentunya perlu waktu, nggak bisa secepat itu, perlu waktu yang cukup, mungkin bisa dibilang nggak singkat lah, cukup lama. Karena kita nggak bisa melakukan perubahan ini sendiri, tapi kita perlu stakeholder, baik itu pemerintah, baik itu komunitas, sekolah, dan lain sebagainya. Dan mungkin tadi di-mention Pak Markus dan juga Pak Rizian tentang menjelaskan di sekolah itu, karena mungkin young generation tuh seperti tanah liat yang masih basah, masih bisa kita bentuk. Beda seperti kita yang udah cukup berumur, yang sudah keras, kalau terlalu ditekan nanti jadi pecah. Karena ya mungkin apa benefitnya, apa yang bisa dilakukan. Sedangkan kalau anak-anak tuh, dia lebih bisa menyerap suatu hal yang baru, lebih mudah, lebih bisa mengingat. Jadi mungkin ke depannya, terutama mungkin di baik itu di perumahan ataupun di desa, kampung-kampung, konsep-konsep seperti tadi sekolah, ternyata mulai dari segregasi pemisahan sampah dan lain sebagainya, itu ternyata bisa, setidaknya mereka mungkin nggak terlalu perlu bayar sekolah. Mungkin untuk skala kecil SD ataupun PAUD tadi, TK dan lain sebagainya. Nah, mungkin karena aku lihat ini udah banyak banget yang pengen nanya, raise hand di kolom chat juga ternyata banyak banget, harus di-scroll. Tapi sebelum teman-teman sustainers mau bertanya, mungkin aku mau tampilin video baik dari Plastic Bank dan juga Magot Indonesia Lestari untuk menggambarkan lebih detail mungkin gimana konsep Plastic Bank dan Magot Indonesia Lestari. Saya senang bisa mandiri, dengan itu saya bisa membantu perekonomian keluarga saya. Saya dan suami dari Probolinggo, Jawa Timur, pindah ke Bali untuk kehidupan yang lebih baik. Karena kesehatan suami kurang baik, maka saya memutuskan untuk membantu bekerja. Sebelum bekerja, saya membantu keluarga memasak, membantu anak belajar, dan lain-lain. Nih, apa ini namanya? Mendapat pasokan energi. Setelah selesai kerjaan, langsung bantu suami mengumpulkan sampah plastik di dekat rumah. Kadang-kadang di pantai sering banyak plastik, apalagi pas libur. Saya langsung memilah sampah plastik untuk dijual dengan harga lebih tinggi. Setelah bersih lalu dikirim ke gudang dekat rumah. Hasil penukaran untuk kebutuhan sehari-hari. Yang paling penting mendapatkan BPJS Kesehatan untuk pengobatan suami saya. Ya, bersyukur sekali ada ibunya ikut memberi semangat supaya kesehatan saya membaik. Saya senang bekerja di Plastic Bank untuk menjaga lingkungan dan lautan. Selain itu, jam kerjanya bebas sehingga saya bisa mengurus keluarga saya. Selanjutnya video dari Magot Indonesia Lestari bisa di-share.
Oke, terima kasih banyak. Nah, selanjutnya mungkin yang aku lihat dari tadi, bahkan mungkin dari awal sesi, udah banyak teman-teman sustainers yang benar antusiasnya tinggi banget, pengen nanya lewat kolom chat sampai harus di-scroll. Rasain juga banyak banget. Sekarang aku persilakan teman-teman untuk bertanya. Mungkin yang pertama yang respon dulu tadi, kalau nggak salah yang pertama ada Bu Narti. Mungkin Bu Narti bisa langsung on mic dan on cam jika tidak terdengar. Terima kasih Mbak Niputu. Mas Wandewi. Apakah terdengar suara saya? Terdengar? Ya, maaf saya tidak bisa memulai video karena saya lagi di perjalanan. Nggak apa-apa kan, Mbak? Nggak apa-apa, nggak apa. Oh ya, terima kasih. Selamat pagi, saya ucapkan kepada Bapak Rizian, Bapak Markus, dan Mbak Niputu Mas Wandewi. Saya Narti Sasrianti sebagai startup founder Caremore Stay Caremore Life dari Jambi ingin memberikan pertanyaan kepada Bapak Rizian dan Bapak Markus. Pertanyaan dari saya yaitu, bagaimana cara saya sebagai generasi milenial untuk mengajak dan meningkatkan kesadaran bagi para generasi milenial dan Gen Z supaya bijak dalam pengelolaan sampah. Terima kasih. Itu pertanyaan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Kak Narti. Mungkin yang pertama aku persilakan Pak Markus untuk menjawab pertanyaan dari Kak Narti. Selanjutnya Pak Rizan bisa menjawab. Iya, Mbak. Dari Jambi ya tadi Ibu Marti Iya, ya Pak, kalau nggak saya salah. Ya. dari Jambi. Saya sebagai generasi milenial. Wah, luar biasa ini, luar biasa ya. Mungkin boleh sharing dulu sejauh ini apa yang sudah dikerjakan Mbak Narti di Jambi. Kalau saya, kalau dalam pengelolaan sampah itu saya dari rumah, dari pribadi saja dulu Pak, dari rumah. Ya. Misalnya saya membedakan antara sampah organik maupun sampah anorganik. Ya. Jadi dibedakan tong sampahnya untuk sampah yang organik, tong sampahnya ini, untuk yang sampah anorganik, tong sampahnya ini. Ya. Itu yang sudah saya kerjakan. Baik, ya terima kasih. Nah ini nanti saya kira kalau bicara startup ya peluang untuk scale up itu besar sekali ya, dan di Jambi bisa terkoneksi. Saya yakin juga nanti mudah-mudahan nih nanti kita bisa gabung ya dengan Pak Rizian juga di sana. Mungkin ada program di Jambi apa kita bareng-bareng garap nanti. Tapi mungkin teman-teman di Jambi ya, saya yakin komunitas-komunitasnya bisa bekerja sama. Ditanya dulu ke Dinas Lingkungan Hidup Jambi ya. Jadi pastikan dulu pemerintahnya memberikan dukungan ya. Ini yang paling penting. Karena upaya-upaya apapun yang kita lakukan masyarakat ya, tanpa mengecilkan apa yang sudah dikerjakan oleh Mbak Narti dan mungkin teman-teman yang lain, inilah yang harusnya tuh didukung oleh pemerintah ya. Jadi artinya tadi kalau memilah sampah ya, organik, non-organik, B3 dan lain sebagainya, jangan sampai nanti mobilnya datang dari Dela dicampur lagi satu mobil gitu. Nanti sampai ke TPA jadi gabung lagi, kan kasihan gitu teman-teman. Kok saya udah pilah ya. Nah, mungkin di skala komunitas, sebagaimana yang dikerjakan oleh teman-teman yang saya contohkan tadi di Koja, ya, mereka pilah kemudian mereka tuntaskan di situ. Nah, kemudian ini juga nanti bersinergi lah dengan bank sampah yang ada di Kota Jambi, mungkin ya, dengan industri daur ulang yang ada di sana, sehingga nanti kelompok masyarakat ini bisa menghasilkan sesuatu ya. Jadi tadinya yang mengolah sampah, apa sih ngolah sampah, tapi ternyata ada nilainya, ada value-nya ya. Mungkin Pak Rija nanti bisa menambahkan kalau botol air minum dalam kemasan itu kalau sudah dibuka mereknya itu harganya bisa lebih mahal ya. Tutup dari botol itu juga harganya lebih mahal ya. Ada yang mungkin per kilonya bisa 4.000, ada yang bisa sampai 8.000 dan seterusnya. Ya, nah sekarang juga sampah organik ya itu juga dihargai. Jadi sampah organik itu ada nilainya juga. Ya, kenapa dihargai? Karena ini bukan sampah ya, buat Magot ini bukan sampah tapi ini pakan ternak. Kita mengedukasi ya, tadi
tadi persis yang saya sangat mendukung sekali yang dikerjakan oleh Plastic Bank, bagaimana kita mengedukasi mulai dari usia dini. Ya, ini pelajaran budi pekerti ini yang kurang gitu loh ya. Kalau misalnya kita berharap kalau di SD mulai dari PAUD, di TK, anak-anak kita sudah dilatih memahami bagaimana sampah dipilah, kenapa sampah harus dipilah ya. Nah, harusnya ini pemerintah memberikan dukungan ya dari DLH atau dari Kementerian Pendidikan supaya ada program ini. Jadi di sekolah nanti ada di lingkungan sekolah yang yang mendukung tadi pemilahan sampah ya. Dan ini akhirnya nanti bekerja sama dengan komunitas yang ada di lingkungan sekolah tersebut, mungkin dikelola oleh skala RT, skala kelurahan, harusnya di RT, di kelurahan ini nggak ada lagi sampah yang ke TPA, seperti itu. Kalaupun nanti bisa digabung tadi rangkaiannya ya, ada supply chain management yang diatur gitu oleh DLH, di Kota Jambi misalnya. Ya, itu pemerintah kotanya menentukan aturan, kalau sampah dipilah, misalnya, itu retribusinya dikasih diskon misalnya ya, itu aturannya kan harus dibuat oleh wali kota atau bupatinya, ya istilahnya ada insentif, ada disinsentif. Itu kalau bicara skala kecil. Nah, Mbak Narti juga bisa kembangkan lagi, kalau mau di scale up nanti, misalnya jangan fokus ke yang kecil-kecil juga nih, yang besar-besar. Potensi di Kota Jambi itu apa saja, hotel, restoran, pasar induk yang menghasilkan sampah-sampah yang jumlahnya besar. Nah, itu di approach mereka. Supaya nanti kalau misalnya dipilah pengelolaannya lebih mudah ya. Nah, kalau sudah dikelola dengan mudah tinggal nanti undang saya aja untuk investasi di Jambi nanti ya, kalau bisa pisahin, kumpulin sampah satu hari 50 sampai 100 ton sampah organik, ayo kita bikin industri pakan, industri pupuk di sana. Saya yakin Pak Rijen juga mau investasi nanti bareng-bareng tuh. Terima kasih itu dulu. Iya, mungkin Pak Rijen ada. Boleh. Terima kasih Pak Markus, itu saya hanya resonate aja nih sekarang apa yang sudah dibilang sama Pak Markus tadi, semuanya benar sekali. Dan sebelumnya saya mau tanya dulu sama Mbak Narti ya, tadi ya, dari Jambi ya Mbak ya. Nah, Iya. Mbak Narti, kalau boleh tahu startupnya tentang apa ya? Kalau boleh tahu, dan juga sekarang sudah di tahap seperti apa ya? Oh ya, startup kami itu namanya Caremore, Stay Caremore Life, bergerak dalam bidang sosial. Ini startup kami itu dalam memudahkan user atau masyarakat dalam penyaluran bantuan kepada korban bencana alam, Bapak. Baik, bantuan korban bencana alam ya. Oke. Nah, sekarang Dan kami kalau Mbak dan kami sekarang menjadi peserta di Identik_Kominfo. Jadi prosesnya itu sedang proses pengembangan startup kami, Bapak. Baik. Oke. Dan sekarang kan saya tadi lihat kan Mbak bekerja untuk penyaluran bencana alam ya Mbak ya. Dan sekarang Mbak mau bertanya gimana biar bijak dalam pengelolaan sampah gitu. Dan saya tadi dengar juga Mbak sudah memulai sendiri dari lingkungan keluarga Mbak sendiri ya, begitu. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah apakah Mbak sudah merasakan manfaatnya untuk melakukan pengelolaan sampah di dalam keluarga Mbak sendiri ini? Alhamdulillah sudah terasa manfaatnya. Itu ya yang pertama, jadi rumah saya jadi bersih. Sudah itu juga lingkungan di sekitar rumah saya juga jadi bersih. Tidak banyak lalat yang misalnya menghinggap di sampah tersebut. Nah, jadi alhamdulillahnya dari lingkungan rumah serta lingkungan tetangga saya alhamdulillah sudah mulai berdampaknya itu terlihat bersih, Bapak. Baik, kalau gitu ini udah salah satu step yang sangat bagus menurut saya. Kita mulai dari skala kecil dulu, yaitu dari keluarga sendiri dan juga habis itu masuk ke lingkungan tempat tinggal Mbak gitu. Setelah itu bagaimana sih biar mereka bisa bijak gitu kan? Mbak bisa koordinasi dengan pemerintah setempat seperti tadi Bapak bilang, Pak Markus bilang gitu. Pemerintah setempat, bagaimana caranya supaya kita bisa mengedukasi lebih lagi atau menyediakan namanya tempat sampah plastik atau semacam kayak apapun tools-nya untuk biar seluruh lingkungan lingkungan yang Mbak tinggal sekarang itu lebih galak lagi mengenai pemisahan atau segregasi gitu. Kalau menurut saya pribadi, kita mulai dari skala kecil ya. Mbak memberikan contoh dan Mbak sudah merasakan benefit-nya. Insya Allah Mbak ya, dari sini aja Mbak bisa mulai untuk mengedukasi atau menginfluence orang lain di sekitar Mbak. Gitu. Kita nggak usah ngomongin kayak misalkan
oh saya targetnya adalah satu Indonesia, nggak perlu gitu. Yang kita perlu adalah sekarang gimana caranya kita meyakinkan diri kita sendiri, merasakan benefitnya, dan juga orang-orang sekitar kita, dan insya Allah ke depannya kita bisa misalnya satu Jambi kita buat nanti. Dan benar kata Pak Markus, we'll be very happy kalau misalnya ini berhasil semuanya, dari Mbak sendiri berhasil, dan Mbak bisa menjadi role model, ya, kita akan dengan sangat bahagia sekali untuk bisa membantu di Jambi nantinya. Seperti itu sih dari saya. Bapak Markus dan Bapak Rizian sudah menjawab pertanyaan dari saya. Dan juga kepada Mbak Niputu Maswandewi sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan pertanyaan kepada Bapak Rizian dan Bapak Markus. Terima kasih, Mbak. Oke, terima kasih Kak Narti, terima kasih juga Pak Rizian dan Pak Markus. Mungkin tadi sebelum lanjut ke teman-teman yang resen sisanya, mungkin aku tadi sempat rangkum sedikit beberapa pertanyaan. Ternyata sangat banyak pertanyaan yang lewat di kolom chat. Yang pertama mungkin untuk Pak Markus terlebih dahulu. Ada beberapa yang bertanya mengenai bagaimana sih perkembangan pertumbuhan maggot itu, apakah ada kadaluarsanya dari maggot kering, dan bagaimana kita juga mengedukasi dari stereotip masyarakat tentang inovasi ini agar jadi sesuatu yang mungkin bisa diterima oleh masyarakat. Mungkin maggot ini masih cukup awam gitu bagi banyak orang. Mungkin Pak Markus bisa menjawab. Ya, terima kasih, pertanyaan yang menarik sekali. Jadi memang ya 2013 saya ceritakan tadi, kita baru riset, 2014 lalu kita scale up ya, dan kemudian kita malah menjadi konsultan di negara lain ya. Saya pernah diundang oleh Agriculture Ministry di Malaysia untuk mendiskusikan bagaimana maggot menjadi solusi di bidang pertanian, peternakan, dan juga solusi sampah pastinya ya. Dan dari negara-negara lain juga perkembangannya jauh lebih cepat ya. Kalau teman-teman mungkin, karena kami membimbing juga mahasiswa S1, S2, bahkan ada yang S3 di Wageningen University di Belanda sekarang. Ya, Wageningen University salah satu universitas di Eropa yang disupport oleh kerajaan Belanda untuk riset tentang maggot itu sampai dengan 5 juta euro. Ya, mungkin di googling kemarin saya lihat 3,5 juta euro, tapi kemudian udah ada investasi yang besar sekali di sana. Di Eropa, Amerika, dan beberapa negara di Amerika Latin, mereka, contoh misalnya ada teman saya di Brazil University di sana, mereka juga sudah mengembangkan maggot itu untuk menjadi salah satu bahan baku bioplastik ya. Jadi Brasil, teman-teman tahu kan sampah organiknya apa? Dia penghasil, salah satunya produsen pisang terbesar di dunia, kemudian juga di Argentina juga ada penghasil soybean meal ya. Jadi itu bungkil kedelainya, mereka dulu bingung mau diapakan ini bungkil kedelai ya. Itu juga sekarang menjadi pakan maggot ya, dan dengan protein yang tinggi. Jadi kalau bicara maggot sekarang udah bukan bicara skala RT, komunitas, dan lain sebagainya ya. Kami itu sedang menunggu aja regulasi dari pemerintah ya, diskusinya udah dengan sayangnya memang tadi ada yang match antara aturan di pusat dengan di daerah nih Pak Rizian, kita kira-kira mesti ngobrol bareng-bareng nih Pak, supaya di level policy maker itu bisa juga industri ya. Jadi sampah itu sekarang harus diindustrialisasi, tetapi harus di-recover setinggi-tingginya, sebesar-besarnya. Ya, tadi sehingga akhirnya nggak ada yang kebuang lagi kemana-mana ya. Nah ini mudah-mudahan dalam waktu dekat kita juga akan terus lakukan. Jadi teman-teman yang di daerah ya, karena Indonesia ini negara kepulauan, dan maggot ini memang lebih cocok dibangun secara desentralisasi. Ya, desentralisasi dikembangkan secara termasuk melakukan pemberdayaan masyarakat. Ya, jadi konsep yang coba kami tawarkan waktu itu di Kementerian Lingkungan Hidup ya, diskusi dengan beberapa kepala daerah ya melalui Apeksi, kami dorong supaya masyarakat ini terus bergerak ya. Jadi ada bank sampah ya. Ini bisa menjadi plasma-plasma dari sebuah inti ya. Karena kalau bicara maggot, untuk memusnahkan katakanlah 10 ton sampah ya, untuk memusnahkan 10 ton sampah itu dibutuhkan 1 kilogram minimum telur larva black soldier fly. Ya, nah ini untuk supaya produksi telurnya itu stabil ya, secara konsisten setiap hari 1 kilo, karena sampahnya juga yang masuk 10 ton, otomatis
segala kondisi harus diciptakan. Nah, ini di Eropa mereka tuh menghadapi kesulitan karena mereka punya 4 musim di sana. Kalau winter itu magotnya bukan apa namanya, kalau kita kan winter banyak orang nikah gitu ya Pak Rizan ya, banyak janur kuning melengkung gitu ya kalau lagi musim-musim hujan. Kalau di sana winter larvanya justru lalatnya nggak mau mating ya, sehingga harus menggunakan climate system. Nah, harga gas sekarang karena perang Ukraina itu jadi berlipat-lipat sehingga akhirnya produktivitas larva menurun. Tapi di Indonesia ya, karena lalat ini memang sangat bagus perkembangannya di iklim tropis. Nah, dan perlu kita ketahui juga nih teman-teman milenial semua nih ya, negara tropis seperti Indonesia, pendekatan penanganan pengelolaan sampahnya pun harus sesuai dengan iklim. Jadi biotek ini berperan, ya bagaimana microbes itu bisa berperan untuk bisa mempercepat fermentasi pengelolaan sampah, ya termasuk di Maggot juga. Jadi ada sumber-sumber sampah tertentu yang nggak bisa langsung diberikan kepada Maggot, itu kita fermentasi, ya fermentasi. Misalnya begini yang paling gampang, kangkung itu kan ada daun, ada batang, ini organik nih, ya. Nah langsung bisa makan, tapi batangnya kan yang crunchy begitu, itu agak lambat ya dikunyah oleh Maggot. Jadi kita bisa bantu dengan fermentasi, sederhana saja sebetulnya ya, sehingga itu lebih mudah dimakan oleh Maggot. Jadi teman-teman banyak cara, inovasi dan lain sebagainya. Dan tadi kalau bicara stereotip tadi ya, justru ini peluang besar ya, peluang besar. Yang menimbulkan persoalan sampah di Indonesia, negara tropis itu, menurut saya, mohon maaf nih Pak Rizan ya, ini bukan plastik ya, karena ini organik. Kalau organiknya selesai, maka teman-teman di recycling ya, di plastik, di yang lain itu, mereka akan memudahkan. Sehingga apa yang terjadi di Indonesia sekarang kan lucu. Katanya sampahnya banyak, tapi impor plastik untuk daur ulang itu masuk berkontainer-kontainer ke Indonesia. Jadi, aduh, kalau teman-teman ke Jawa Timur ada satu kampung yang itu impor sampah plastik, kan jadi lucu. Kita ini udah kebanyakan sampah, tapi masih impor sampah plastik. Kenapa? Alasannya katanya untuk mendukung industri daur ulang. Nah, padahal ya kalau misalnya di awal regulasi itu dijalankan seiring dengan penegakan hukum juga, aturan ya, sehingga dilakukan pemilahan di awal, tentunya ngapain kita mesti impor kontainer plastik isinya itu ya, kecuali mungkin itu akal-akalan saja saya kira saya nggak mau terlebih, tapi ini mungkin teman-teman mahasiswa terutama layak untuk dilakukan penelitian. Ya, coba kalian bikin satu penelitian, satu survei ke sana, supaya bisa disajikan data secara akademik, secara ilmiah, secara saintis gitu loh ya. Ini regulasi sama fakta itu nyambung nggak sih sebetulnya? Kalau di orang hukum tuh dasolen sama dasennya tuh nyambung nggak gitu? Ya, itu yang mungkin bisa dikritisin. Saya kira begitu. Jadi peluangnya besar sekali, Suandewi ya dan teman-teman semua. Ayo tetap semangat lah ya, Indonesia akan jadi lebih hebat nanti ke depan. Terima kasih banyak Pak Markus. Mungkin sebelum lanjut ke teman-teman yang raise hand, aku rangkum beberapa pertanyaan yang ditujukan untuk Pak Rizan. Jadi mungkin Pak Rizan bisa jelaskan lebih detail sedikit tentang benefit atau insentif apa yang bisa didapatkan sebagai pengepul atau kolektor sampah plastik. Kemudian apakah ada kerjasama yang bisa dilakukan, kegiatan-kegiatan yang berkaitan tadi dengan Plastik Bank Indonesia kepada ibu-ibu PKK di masing-masing daerah. Oke, yang kemudian tadi saya juga, ini Mbak Suandewi, saya tadi baca komen itu juga ya gitu. Kalau benefitnya sebagai kolektor, sebagai part of our ecosystem, itu bisa mendapatkan beberapa insentif selain token gitu. Jadi mungkin pertanyaan lagi, token kok bisa jadi token sih? Ya gitu. Jadi kita mengkonversi sampah tersebut menjadi nilai tukar uang gitu, nilai tukar. Tapi nilai tukar di sini kita memakai token karena kita tadi pakai blockchain sistemnya gitu. Terus di samping itu, jadi token-token nanti itu yang kita dapatkan setiap penjualan. Let's say kita menjual 1 kilogram botol aqua ya gitu. Nggak boleh nyebut ini ya, merek ya. Oh, oke, sorry. Plastik botol ya gitu ya. 1 kilogram kita jual ke pengepulان yang udah masuk ke dalam ekosistem kami gitu. Kita masukkan semuanya, kita jual sana.
di samping kita mendapatkan market price itu adalah misalkan 1 kilogram seperti tadi Pak Markus bilang 4.500 misalkan ya gitu. Tapi di sisi lain kami menambahkan lagi dengan token. Token itu misalkan ada beberapa token yang kita distribusikan ke customer kita, dan itu nanti akan bisa diuangkan melalui strategic partner kita, salah satu dompet digital. Jadi bisa menjadikan uang. Ya, itu pertama. Yang kedua, selain benefit yang berhubungan dengan materi, kami juga memberikan yang namanya juga BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan juga kita punya yang namanya PLN ini token ya, token kita juga memberikan token, dan juga yang kalau nggak salah yang terakhir itu kita masih memberikan yang namanya voucher belanja gitu di salah satu convenience store yang sudah bekerja sama dengan kami gitu. Jadi selain mendapatkan market price, selain itu mendapatkan bonus juga, tapi kita memberikan bonus-bonus yang bisa dirasakan oleh teman-teman itu nggak cuman uang saja gitu. Termasuk BPJS tenaga kerja juga ya, itu bisa didapatkan juga dengan join di program plastik bank kita gitu. Terus untuk ibu-ibu PKK, untuk pertanyaan kedua, ibu PKK sebenarnya kita ini sudah bekerja sama dengan beberapa stakeholders di level perumahan ya. Jadi biasanya perumahan ini direkomendasikan oleh partner-partner kami. Contohnya waktu itu ada di Bekasi, kita bekerja sama dengan pihak yang namanya kalau nggak salah TKR ya, TKR gitu di daerah Bogor. Kita bekerja sama dengan mereka, kita menciptakan yang salah satunya adalah edukasi pertama kali ya mengenai plastik sampah dan bagaimana pemilahan, bekerja sama dengan salah satu stakeholders juga di sana. Jadi kita memberikan di sana, akhirnya kita menciptakan salah satu waste bank yang nanti setiap sampah-sampah di perumahan tersebut yang telah disegregasi akan diambil oleh partner kami dan akan ditaruh di waste bank tersebut. Jadi semua bekerja sama dengan PKK, dengan let's say Magot, seperti Magot ini kita juga bisa bekerja sama dengan plastik bank gitu. Seperti itu sih. Oke, terima kasih banyak Pak Rizian. Ternyata mungkin harusnya teman-teman udah clear ya. Aku sendiri juga yang tadinya masih sedikit baru tahu dikit tentang insentifnya udah lebih clear. Nah, ternyata ada banyak banget pertanyaan. Mungkin kita nggak bisa jawab semua di waktu yang singkat ini. Paling sekarang aku mau pilih beberapa pertanyaan yang dari teman-teman yang raise hand. Mungkin bisa Kak Ihsan dari Karawang, mungkin bisa tanya on mic dan on cam. Oke, halo, apakah suara saya terdengar dengan jelas, Mbak? Terdengar. Oke, baik. Ini izin bertanya, Mbak, terkait sampah ya. Nah, ini kira-kira perihal tentang sampah organik. Nah, bagaimana 3R-nya, Mbak, untuk sampah B3, seperti sampah elektronik kan sudah pasti sudah untuk terurai ya. Nah, bagaimana penanganan terbaiknya atau reduce, reuse, recycle-nya gitu untuk menangani hal ini? Karena masih banyak sekali yang sampah seperti itu. Bagaimana pemateri menanggapi hal itu sih? Terima kasih Kak Isa. Mungkin Pak Rizan bisa menjawab terlebih dahulu. Oke, ini pertanyaannya memang bukan sih pernah beberapa kali saya temukan ya gitu. Apalagi waktu pas saya dapat kesempatan untuk bekerja sama dengan pihak dari Jepang untuk saya diundang ke sana untuk bisa melihat bagaimana sih caranya untuk merecycle yang namanya electronic waste ini gitu. Karena untuk responsibility-nya juga bagaimana dan behavior dari masyarakat sendiri di satu negara itu gimana gitu. Untuk di Indonesia sendiri yang seperti saya tahu itu kita sudah ada beberapa inisiatif yang sudah melakukan seperti ini gitu. Jadi mereka mulai bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu seperti misalkan bengkel-bengkel kita ngambilin aki atau yang terakhir saya tahu adalah solar panel. Solar panel ini tapi dia unfortunately solar panel di Indonesia itu masih diperbaiki. Jadi kalau seperti yang di Jepang itu contohnya adalah mereka tidak mau memperbaiki tapi mereka mengganti dengan yang baru. Jadi masalahnya adalah banyak sampah-sampah elektronik waste sana gitu. Kalau misalkan kita breakdown lagi ya mengenai sampah elektronik ini, sebenarnya mereka itu sampah-sampah ini tergolong danger ya gitu. Ada beberapa inti-inti yang bisa dipakai untuk bom dan atau untuk nuklir yang ada di dalam genggaman tangan kita gitu. Jadi
bagaimana caranya agar kita bisa 3R-nya tadi untuk reuse-nya semuanya? Sebenarnya menurut pribadi saya, electronic waste ini, as far as saya menemukan bagaimana caranya reuse-nya ini gitu. Setelah ini menjadi sampah ya gitu. Jadi menurut saya pribadi adalah harus dikeluarkan yang ada namanya regulation dari pemerintah bagaimana menyikapi electronic waste ini. Karena sudah banyak kejadian seperti kalau misalkan electronic waste seperti baterai atau mungkin handphone yang sudah tidak terpakai, kita buang ke landfill dan banyak kejadian apabila semua tertumpuk dan tinggal menunggu bom waktu saja seperti tragedi di TPA Louis Gajah ya, kalau nggak salah di tahun 90 berapa saya agak lupa gitu, itu terjadi longsor dan juga terjadi kalau misalnya kita tahu semua itu ada ledakan di bawahnya, di bawah apa namanya di tumpukan sampah tersebut yang menyebabkan banyak orang yang menjadi korban di situ. Jadi peraturan pemerintah itu nomor 1 dan juga edukasi karena nggak semua orang tahu bagaimana cara mengolah electronic waste ini seperti itu sih. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Rizian. Mungkin biar ada juga pertanyaan lain yang bisa dijawab, mungkin teman-teman yang bertanya terkait organic waste yang resen, kira-kira siapa ya biar ada pertanyaan lain juga yang terjawab, nanti mungkin bisa dibantu jawab oleh Pak Markus. Saja mungkin bisa Kak Fransinaga. Kira-kira pertanyaannya berkaitan dengan organic waste atau plastic waste? Ya, halo Kak. Halo. Halo, iya, Ya, terdengar. Ya, pertanyaan saya ini ada 2 ya Kak ya. Pertama mengenai penyediaan sampah station ya. Maksudnya apakah ada penyediaan sampah station yang memberikan dampak nilai ekonomis masyarakat atau kerjasama dengan perusahaan pengelola sampah ekonomis Kak? Yang kedua, di mana sih kendala besar dalam penerapan sirkular ekonomi terhadap sampah rumah tangga karena pengendalian sampah masih sulit diselesaikan dan strategi mitigasinya yang berkelanjutan itu seperti apa? Itu Kak. Oke, terima kasih Kak Frans. Mungkin Pak Markus bisa menjawab untuk pertanyaan ini. Ya. Baik, terima kasih Pak Frans pertanyaannya. Saya sebenarnya udah jawab Pak di kolom chat ya, tapi nggak apa-apa, saya ulang. Jadi memang banyak juga Pak yang sudah disediakan baik oleh pemerintah dan juga saya melihat perkembangan startup yang juga menyediakan station untuk waste collector ya. Saya sebut nama salah satu startup nggak apa-apa lah ya, nggak promo, saya nggak dibayar sih. Ada ekosistem, ada yang lain-lain juga, mereka juga mengerjakan itu dan banyak juga perusahaan-perusahaan yang memang bergerak di bidang sampah dan kami menjadi backup mereka gitu ya. Jadi kita bekerja sama, sampah organiknya kita yang ambil, sampah non organiknya mungkin mereka manfaatkan dijual ke pusat daur ulang. Nah, itu yang pertama. Kemudian tadi kendala ya Pak mengenai sirkular ekonomi, balik lagi ini mudah-mudahan menjadi PR kita bersama ya. Oleh karena itu, saya menyarankan kepada teman-teman semua nanti waktu pemilu, pilih caleg-caleg, pemimpin-pemimpin yang paham soal sampah, gitu ya. Jadi kadang-kadang kepala-kepala daerah itu ada loh Pak, yang nggak ngerti di daerahnya itu mau bikin program apa gitu untuk persampahan. Mungkin Pak Rijan juga pernah ngalamin seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat nih, kan kita bisa baca, teman-teman bisa mengkritisi loh ya, ini kan terbuka. Anggaran di setiap daerahnya itu kelihatan di situ. Beberapa persen anggaran yang dialokasikan untuk pengelolaan sampah. Tapi kadang-kadang kalau kita ngobrol ke situ, itu yang selalu dijadikan kendala. Aduh, anggaran saya cuma sedikit kecil. Padahal kalau mereka paham, mereka harusnya ikut nih diskusi kita ya di sustainability ini. Nanti diundang deh. Jadi mahasiswa yang undang yang kasih edukasi kepada para pimpinan-pimpinan atau calon-calon kepala daerah. Begini loh Pak, solusi sampah tuh seperti ini. Mereka diajak berbisnis juga. Jadi yang tadinya sampah bisa jadi uang, malahan uang itu bisa menjadi pendapatan asli daerah mereka. Ya, itu nilainya tadi saya udah gambarkan tuh, triliun-triliun besarnya. Nah, tapi kalau mereka diajak berpikir ke situ, lain lagi nanti. Ya, karena kadang-kadang kepala daerah kita hanya berpikir untuk menghabiskan anggaran, ya, bukan meng-create bisnis. Ya, itu beda tuh tupoksinya. Jadi itu tapi Pak Frans tadi sangat menarik sekali pertanyaannya. Circular economy itu
istilahnya terminologi yang mungkin untuk sebagian orang itu baru, Pak, ya, baru. Jadi mungkin juga banyak calon-calon kepala daerah, caleg-caleg juga yang belum paham apa itu circular economy. Saya kira juga ini PR kita juga untuk memberikan sosialisasi, ya, kampus, lembaga pendidikan dan lain sebagainya juga supaya jelas. Jangan sampai circular economy itu hanya sekedar yang dibayangkan orang sekarang gitu loh ya. Padahal jauh lebih itu, jauh lebih kompleks tapi jauh lebih menarik, jauh lebih menguntungkan. Saya kira demikian. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Pak Frans. Terima kasih. Terima kasih Pak Markus. Semoga pertanyaannya juga tadi jawaban dari Pak Markus juga terjawab. Nah, yang kulihat ini ada banyak banget pertanyaan yang masih mungkin belum terjawab. Mungkin teman-teman sustainers bisa drop pertanyaannya di kolom chat. Nanti dari tim Talk Sustainable akan bantu jawab melalui konten sosial media kami. Jadi jangan lupa untuk kepoin Instagram kami di @talk.sustainable. Dan satu pesan mungkin dari keseluruhan sesi kali ini untuk mengakhiri sesi yang bisa aku rangkum, satu quotes atau satu pesan buat teman-teman sustainer semuanya. Let's not only be part of problem, but become the driving force of change. Karena sejatinya apapun yang kita lakukan itu bisa berdampak baik itu negatif ataupun positif. Dan jika bukan kita yang menjaga bumi ini, bumi yang sudah memberikan manfaat bagi kita, lalu siapa lagi yang akan menjaga? Mungkin salah satu hal yang bisa teman-teman lakukan bisa dimulai dari diri teman-teman sendiri. Mungkin dari beberapa tadi teman-teman sustainer sudah mulai memilah sampah, mengelola, mungkin ada yang sudah mengolahnya menjadi pupuk dan lain sebagainya. Bisa dimulai dari diri sendiri ataupun lingkungan rumah. Atau teman-teman juga bisa berkontribusi untuk mengedukasi masyarakat secara lebih luas. Tadi juga mungkin melalui kegiatan sosialisasi kepada anak-anak SD ataupun mengikuti volunteer dari Talk Sustainable Batch 3 selanjutnya. Nah, selanjutnya untuk Pak Markus dan Pak Rizian, saya dan tim Talk Sustainable mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran dari Pak Markus dan Pak Rizian telah meluangkan waktunya untuk bisa membagikan ilmu dan pengalaman dari Bapak-Bapak sekalian untuk kami semua, sehingga mungkinnya nanti ke depannya kami bisa menjadi generasi yang bisa memberikan perubahan untuk Indonesia itu sendiri. Dan untuk sebagai bentuk rasa terima kasih kami dari Talk Sustainable ingin memberikan sertifikat yang nantinya juga akan dikirimkan ke Pak Markus dan Pak Rizian sebagai bentuk simbol ucapan terima kasih kami. Mungkin untuk sesi penyerahan akan dibantu juga oleh Kak Heri selaku Ketua Talk Sustainable. Izinkan saya memberikan apresiasi yang pertama untuk Bapak Markus. Terima kasih Pak Markus atas waktunya dan insight-nya banyak sekali ya terkait Maggot dan circular economy dan yang lainnya pada pagi hari ini, dan teman-teman audiens juga sangat aktif sekali, tapi sayang banget kita terbatas waktunya. Nanti boleh ya Pak Mas Rizian dan Pak Markus nanti dibantu dijawab, nanti kami drop pertanyaannya ke Bapak sekalian biar kami bisa share ke audiens semua jawabannya. Oke. Ini untuk Pak Markus, boleh Kak Adit diambil dokumentasinya. Terima kasih atas kesempatannya Pak Markus. Terima kasih Mas Heri dan teman-teman semua. Ya, saya izin ambil dokumentasi dalam hitungan 3, 2, 1. Ya, boleh dilanjut. Terima kasih Pak Markus. Kemudian selanjutnya untuk Pak Rizian juga terima kasih banyak. Semoga kita di Talk Sustainable dengan Plastic Bank maupun nanti Maggot Indonesia Lestari kita bisa kolaborasi selanjutnya Pak ya. Misalkan kita mungkin ada kunjungan gitu buat ngajak para volunteer biar lihat langsung nih gimana sih ternak maggot ataupun gimana sih di Plastic Bank prosesnya gitu, milah sampahnya dan yang lain sebagainya. Ini untuk Pak Rizian, terima kasih banyak atas waktunya untuk pagi hari ini. Terima kasih Bli Heri dan Mbak Swandewi ya. Kebetulan saya juga di Bali loh. Gitu. Oh, di Bali ya. Kebetulan headquarter kita tuh di Bali dan saya juga lagi di Bali juga tinggalnya sekarang. Gitu. Mungkin nanti bisa ketemu kita. Nanti kita berkunjung ke tempat. Boleh. Saya boleh minta kontak nanti Pak Rizian ya? Boleh Pak. Saya juga tadi mau minta juga. Nanti melalui Mbak Swandewi mungkin ya nanti ya. Boleh. Kita hubungkan ya Pak ya untuk kontak. Oke, silakan Kak Adit diambil fotonya untuk Pak Rizian. Saya izin untuk ambil dokumentasi dalam hitungan 3, 2, 1. Ya, terima kasih.
Oke, terima Terima kasih Pak kasih. Rizyan dan Pak Markus. Waktu saya kembalikan kepada Kak Swandewi. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Rizyan dan Pak Markus. Mungkin terakhir, sebagai generasi Z atau milenial, rasanya kurang lengkap kalau kita belum fotoan nih. Kan biasanya kita dikit-dikit foto, dikit-dikit upload story ke Instagram. Jadi teman-teman sustainers juga kalau yang mau dokumentasiin kegiatan talk show kali ini, jangan lupa mungkin bisa di-upload di story Instagram, bisa di-tag IG Talk Sustainable, kemudian ada Magot Indonesia dan juga ada Plastic Bank, bisa di-tag, kami tunggu tag-nya bersama. Nah, untuk sekarang mungkin untuk sesi foto bersama bisa dipandu oleh Kak Adit. Baik, Swandewi terima kasih waktunya. Untuk teman-teman Bapak Ibu sekalian yang hadir, boleh kamera. Yuk kita foto bareng terlebih dahulu. Saya mungkin tunggu untuk teman-teman mungkin siap-siap dulu biar ganteng, biar cantik nih semuanya. Oke, kita tunggu beberapa menit. Bentar, di sini kurang lebih ada satu slide yang on kamera. Boleh saya tunggu beberapa detik lagi mungkin untuk teman-teman yang bersedia on cam, dipersilakan. Oke. Sip. Kak, sepertinya sudah. Karena hanya ada satu slide saja, jadi saya fotonya 3 kali ya, biar bisa ganti-ganti gaya. Oke. Saya mulai untuk shoot yang pertama dalam hitungan 3, 2, 1. Boleh diganti gaya lagi untuk take kedua. 3, 2, 1. Terakhir. Boleh di setting gaya untuk terakhir. Dalam 3, 2, 1. Siap. Terima kasih Bapak Ibu semua. Oke, terima kasih Kak Adit. Nah, terakhir mungkin sekali lagi kepada Bapak Rizyan dan Pak Markus, terima kasih banyak, dan apabila Bapak-Bapak sekalian memiliki kesibukan lain, saya persilakan untuk bisa meninggalkan Zoom kali ini. Terima kasih banyak Pak Rizyan dan Pak Markus. Oke, terima kasih Terima kasih semua. Ya, salam sehat Pak Rizyan, sampai ketemu Ya, nanti. salam sehat juga Pak, pasti. Salam buat semuanya. Terima kasih atas waktunya. Nah, selanjutnya mungkin kalau teman-teman ingat, sebelum-sebelumnya aku sempat mention tentang volunteer dari Talk Sustainable. Mungkin ada yang tertarik, ada yang pengen dengar apa sih itu volunteer Talk Sustainable, ngapain aja, dan lain sebagainya. Nah, kali ini aku akan mengundang perwakilan dari volunteer Talk Sustainable batch kedua, yakni ada Kak Labib dari tim podcast dan juga nanti ada Kak Talita dari tim media kreatif untuk membagikan pengalaman mereka selama mengikuti volunteer dari Talk Sustainable. Dan siapa tahu teman-teman sustainers di sini ada yang tertarik untuk bisa bergabung di volunteer batch 3 nantinya. Mungkin yang pertama kepada Kak Labib, waktu dan tempat, aku persilakan. Oke, terima kasih sebelumnya. Jadi halo semua kakak, Bapak Ibu semua yang telah hadir, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Miftahul Labib Syam dari tim podcast sebagai di bagian public relations untuk volunteer batch kedua Talk Sustainable ini. Nah, jadi hari ini kan hari penutupan ya volunteer buat batch kedua, dan rasanya itu kayak baru kemarin gitu pas bulan Mei join di Talk Sustainable. Nah, pertama-tama sebelum masuk ke testimoni, aku mau ngucapin thank you banget buat teman-teman semua selaku volunteer di batch kedua, terkhusus juga dari tim podcast. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasamanya selama kurang lebih 3 bulan ini. Kita udah bisa publish kurang lebih 6 episode podcast di Spotify dan juga di Noise. Saya juga mau ngucapin terima kasih terkhusus untuk Kak Heri dan juga Kak Adelia yang udah membimbing dan ngasih arahan supaya semuanya bisa berjalan dengan lancar dan sukses sampai sekarang. Saya benar-benar merasa beruntung bisa menjadi bagian dari Talk Sustainable yang memang memiliki misi untuk membangun kesadaran kita semua terhadap keberlanjutan lingkungan melalui literasi digital. Saya yakin apa yang telah kita lakukan semua kemarin-kemarin bisa membawa dampak positif dan bisa baik untuk diri kita sendiri maupun orang lain. Jadi Talk Sustainable itu benar-benar merupakan sebuah wadah yang sangat cocok bagi teman-teman semua yang memang tertarik belajar tentang lingkungan gitu. Karena di sini kita benar-benar belajar kayak gimana sih
ngolah limbah, manajemen limbah, dan banyak lagi yang lainnya, di mana itu semua langsung kita dapatkan dari orang-orang yang memang berkecimpung di bidang tersebut. Nah, kita juga langsung melatih banyak skill melalui karya-karya ataupun konten-konten yang telah kita buat oleh teman-teman semua. Di samping itu juga saya belajar tentang komitmen, karena saya pribadi sebelumnya belum pernah merasakan kayak kerja end to end, baik itu volunteer maupun organisasi-organisasi yang pernah saya ikut sebelumnya. Nah, sebagai PR di Talk Sustainable, saya di sini ngerjain kayak mulai dari nyari narasumber, buat TOR, script podcast, terus ngedit rekaman, sampai publish rekaman, dan semua itu adalah pengalaman yang sangat berharga bagi saya. Oleh karena itu, saya memang merekomendasikan untuk teman-teman semua yang memang tertarik belajar tertarik dan passionate di bidang lingkungan dan ingin belajar banyak hal baru, Talk Sustainable merupakan wadah yang sangat cocok bagi teman-teman semua. Jadi untuk Talk Sustainable, saya nggak punya kata lain selain terima kasih atas pengalaman yang berharga, ilmu baru, serta kerjasamanya. Bersama-sama kita semua bisa buktiin bahwa kita bisa menjadi bagian dari generasi yang peduli terhadap keberlanjutan lingkungan kita serta bumi kita. Saya berharap semoga Talk Sustainable terus maju dan punya dampak yang semakin besar buat lingkungan. Saya sangat berharap bisa terus berkontribusi dan belajar lebih banyak lagi. Itu semua memang luar biasa. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak Kak Labib. Intinya benar, ternyata banyak hal yang bisa Kak Labib pelajari selama menjadi volunteer di Talk Sustainable, dan berkaitan juga tadi Kak Labib dari tim podcast. Buat teman-teman yang tertarik buat nonton, mungkin di talk show hari ini kurang nih materinya ternyata tentang sampah dan lain sebagainya, boleh dikepoin podcast kami, ada di Noise dan juga Spotify. Mungkin nanti ada tim Talk Sustainable yang bisa nge-share linknya. Mungkin di sana ada banyak sekali topik-topik terkait dengan sustainability atau keberlanjutan yang sudah dibahas bersama narasumber-narasumber yang keren-keren. Beberapa di antaranya juga dari dikelola ataupun dikerjakan oleh tim dari tim podcast, salah satunya dari Kak Labib. Nah, selanjutnya mungkin aku akan mengundang Kak Talita dari tim media kreatif untuk bisa membagikan pengalamannya selama menjadi volunteer. Kepada Kak Talita, waktu dan tempat aku persilakan. Halo, kedengeran nggak ya suaraku? Terdengar, Kak. Oke, halo. Sebelumnya terima kasih Kak Swan Dewi dan tim Talk Sustainable udah kasih kesempatan. Oh, sorry, aku nggak bisa on cam nih, Kak. Soalnya kameranya lagi bermasalah. Oke, lanjut ya. Oke, terima kasih untuk Kak Swan Dewi dan tim Talk Sustainable udah kasih kesempatan untuk aku menyampaikan kesan-kesan selama jadi volunteer di Talk Sustainable. Ternyata masih banyak loh ya orang yang belum ngeh dan aware mengenai pentingnya lingkungan, terutama soal sampah yang sering kita jumpai setiap harinya nih. Nah, kegiatan volunteer ini yang mengusung tema What's in Your Waste, ini yang tentunya tujuannya untuk mengedukasi mengenai sampah, bagaimana cara berkontribusi dalam mengurangi dampaknya, dan lain-lainnya melalui konten edukatif dan informatif ke sosial media. Ini jadi hal menarik sekali sih, karena aku pribadi juga termasuk orang yang belum banyak mengetahui mengenai informasi tersebut. Nah, bagian asyiknya, aku bisa dapat banyak pengalaman nih yang menyenangkan dari jadi volunteer ini. Kayak aku dapat insight dari materi-materi yang disampaikan oleh kakaknya, kayak kemarin mengenai pengolahan sampah di Jepang, food waste, digital waste, dan ataupun jenis-jenis sampah lainnya, dan gimana sih meminimalisirnya. Dan yang bikin semangat lagi, kita juga berdiskusi dan saling tukar pikiran nih setiap habis penyampaian materi. Nah, walaupun jarak kita berjauhan dan punya kesibukan masing-masing, tapi itu nggak jadi halangan kita buat tetap terhubung dan berkontribusi bareng-bareng. Setiap minggunya tuh kita selalu bikin rencana, ngobrolin ide, dan atur jadwal dengan super kolaboratif. Ini tuh benar-benar nunjukin semangat dan komitmen kita semua dalam bikin perubahan yang positif. Dan yang bikin makin bangga juga, ilmu yang aku dapat dari sini tuh aku bisa sampein ke teman-teman sekitar juga buat ngurangin sampah. Selain itu, ikutan Talk Sustainable juga bantu aku dalam berkomunikasi lebih lancar dan nambah wawasan soal lingkungan. Jadi sekali lagi terima kasih banget buat seluruh tim Talk Sustainable udah kasih peluang ini, dan tentunya teman-teman volunteer atas kerjasamanya juga. Aku berharap ke depannya kita bisa terus kontribusi dan jadi bagian dari upaya positif untuk lingkungan kita. Oke, aku kembalikan lagi ke Kak Swan Dewi. Terima kasih. Terima kasih Kak Talita, benar insightful banget. Aku sendiri juga dari Talk Sustainable senang bisa ngedengarnya, ternyata bisa
ada banyak manfaat yang bisa teman-teman dapetin selama menjadi volunteer kali ini. Dan semoga nggak cuma Kak Talita dan Kak Labib yang bisa merasakan, tapi teman-teman di luar sana juga semuanya yang nantinya bisa bergabung di volunteer Talk Sustainable Batch selanjutnya. Nah, sebagai bentuk simbolis penutupan dari volunteer Talk Sustainable Batch kedua, aku ingin mengundang Kak Heri untuk memberikan sertifikat kepada perwakilan volunteer. Ada Kak Labib dan Kak Talita. Kepada Kak Heri, waktunya tepat. Sebelumnya boleh Mas Labib kalau bisa on cam, Kak Talita belum bisa ya, nggak apa-apa. Di sini aku izin memberikan apresiasi ya. Ini perwakilan aja ya guys. Nanti volunteer yang lain tetap dapat, santai. Jadi untuk simbolis saja sekalian menutup kegiatan volunteer batch kedua kali ini. Saya pribadi sangat senang ya bersama tim board semuanya, ada Kak Suandewi, ada Lia, Aditya, ada Nandina tuh kami senang banget karena batch 2 ini sangat semangat gitu, mau belajar juga. Dan walaupun mungkin beberapa yang awalnya di awal malu-malu gitu, saya belum bisa apa Kak, saya belum bisa gini, nggak apa-apa karena kan kita belajar bareng. Yang penting kita punya visi yang sama, itu untuk meliterasi audiens melalui digital ya, baik itu lewat sosial media, YouTube, TikTok, dan karya teman-teman akan selamanya terpajang di media massa itu dan akan dikenang oleh orang-orang gitu ya. Jadi semoga karya teman-teman bisa bermanfaat, jadi portofolio, jadi pengalaman, dan jangan pernah berhenti belajar. Itu sih kalau pesan dari aku pribadi buat teman-teman volunteer. Setelah masa volunteer ini, silakan dimanfaatkan ilmunya, diterapkan kalau bisa, kalau ada kesempatan diterapkan ya. Apapun yang teman-teman dapatkan selama volunteer ini, semoga menjadi berkah untuk masyarakat dan lingkungan. Itu aja mungkin dari saya. Ini kita foto dulu untuk dokumentasi, mungkin mulai dari yang sertifikatnya Labib. Boleh silakan Adit. Oke, izin dokumentasi lagi. Boleh di-pose dulu dalam hitungan 3, 2, 1. Ya. Oke, selanjutnya Talita. Talita masih belum bisa on cam ya, nggak apa-apa. Di foto aja. Oke, dalam hitungan 3, 2, 1. Siap. Terima kasih. Terima kasih Adit, terima kasih semuanya volunteer. Jadi dengan diberikannya sertifikat ini secara simbolis, saya tutup batch kedua untuk volunteer. Semoga apa yang kita amalkan bermanfaat untuk semua orang di bumi ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Heri, Kak Labib, dan juga Kak Talita. Nah, untuk mengakhiri sesi talk show hari ini, aku harap teman-teman jangan out dulu dari Zoom. Jadi kalau teman-teman ingat kemarin di Instagram @talksustainable, kita sempat mengadakan campaign, dan hari ini akan ada pengumuman untuk pemenang campaign dan meme-nya, dan juga akan diumumkan 3 penanya terbaik dari sesi talk show kali ini. Jadi mungkin bisa dibantu dulu Pak. Nah, yang pertama mungkin pemenang campaign. Ada siapa aja? Oke, pemenang campaign atau short video ada 2 orang, yakni ada Kak Lubna dari Instagram @wina_lubna, dan juga ada Kak Nikomang Tri Ana Pramesti di Instagram @anapram. Oke, selamat kepada pemenang. Jangan lupa untuk chat perwakilan dari Talk Sustainable udah dikirim di via chat untuk klaim hadiahnya. Selanjutnya untuk meme-nya ada Kak Anggita Diva Citra, selamat kepada Kak Anggita, dan juga Kak Igede Subcita Aryawan, selamat kepada Kak Aryawan. Jangan lupa untuk Kak Anggita dan Kak Aryawan juga bisa chat dari tim Talk Sustainable. Nah, terakhir mungkin untuk 3 penanya terbaik. Jadi tadi kan udah ada banyak yang nanya, jadi kita pilih 3 penanya terbaik untuk bisa dapat match dari Talk Sustainable. Yang diumumin mau aku apa Suan Dewi nih? Oh boleh Kak Heri. Oke, untuk penanya terbaik
Sebenarnya semuanya pertanyaannya baik-baik banget ya. Tapi mohon maaf kami cuma bisa pilih 3 untuk kami berikan apresiasi dan semoga ini memotivasi teman-teman yang lain juga untuk semakin berkontribusi untuk lingkungan ya. Jadi ya ini cuma sebatas materi, tapi yang penting teman-teman semua di sini mendapatkan ilmu, wawasan dan menambah kreativitas teman-teman untuk selanjutnya. Jadi untuk penanya terbaik tadi ada Ibu Narti Sasrianti, Kak Narti, boleh nanti hubungi ya Kak Adelia di kolom chat untuk klaim hadiahnya. Kemudian Ya, ada baik, siap Mas. Terima kasih. ya terima kasih Bu Narti telah ikut. Saya Mbak Narti, Mas. Oh ya, Mbak Bukan Narti. Ibu Narti. Iya. Terima kasih banyak, Terima Mas. kasih banyak Mbak Narti. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Jangan lupa diklaim ya. Kemudian ada Ya, baik. Mas Ihsan tadi yang bertanya juga. Mas Ihsan, ada Mas Ihsan? Hadir Pak, ada. Oke, nanti Mas Ihsan boleh diklaim ke Kak Delia ya di chat Zoom. Baik, terima kasih Kak. Oke, terima kasih. Selamat. Terima kasih sudah bertanya. Kemudian terakhir ada Pak Frans. Silahkan. Pak Frans, halo. Apakah masih ada? Baik Kak. Ada. Makasih Kak. Pak Frans, boleh diklaim ya Pak ya ke Kak Adelia nanti. Ya. Terima kasih Baik. Pak Frans telah bergabung. Oke, mungkin sekian dulu pengumuman penanya terbaiknya. Terima kasih banyak semuanya sudah bergabung hingga akhir. Saya kembalikan waktunya pada Swandewi. Oke, terima kasih Kak Heri. Mungkin untuk hari ini kita harus tutup sesi talk show-nya di saat ini juga. Nah, untuk sekali lagi aku ingatkan untuk teman-teman yang sudah hadir di talk show kali ini, jangan lupa untuk mengisi form presensi dan evaluasi. Dan untuk teman-teman juga yang mungkin tadi pertanyaan belum terjawab atau belum merasa puas dengan materi talk show kali ini, bisa kepoin Instagram.talksustainable dan juga podcast kami, YouTube kami juga ada, website-nya juga ada. Jadi bisa langsung cari IG dari @talk.sustainable untuk info lebih lanjut. Sekali lagi, aku pribadi dan juga dari tim Talk Sustainable mengucapkan terima kasih kepada sustainer semuanya telah hadir hingga penghujung acara kali ini. Semoga manfaat dari Talk Sustainable ini bisa memberikan teman-teman inspirasi untuk bisa melakukan kegiatan keberlanjutan ke depannya dan bahkan juga bisa memberikan manfaat untuk teman-teman di sekitar. Sekian dari kami. Untuk sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di acara talk show selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih.